Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dalamnya jujur, amanah, tanggung jawab, sopan santun, memberi, loyal, membantu kebenaran, ya kan? Tegas terhadap kemungkaran dan kesalahan. Itu semua masuk dalam kategori akhlak karimah. Ada istilah lain teman-teman sekalian yang sebenarnya bisa menggabungkan juga seluruh substansial akhlak, seperti misalnya jadi jujur, amanah, tanggung jawab, dewasa, wibawa, bijaksana, ya, baik, santun, segala-galanya itu bisa dirangkumkan dengan satu kalimat, namanya amin dalam bahasa Arab. Waktu Nabi Muhammad SAW dapat julukan Al-Amin di Mekah, ini keliru kalau orang cuma terjemahkan dengan jujur saja atau orang yang bisa dipercaya saja. Ini masuk dalam segala lini kehidupan. Hampir setiap kali orang interaksi dengan Nabi Muhammad SAW gembira, senang. Pada saat melihat tatapan matanya, sahdu, sayu, baik. Ucapan mulutnya, kata-katanya selalu baik. Emosinya bisa teredam, mudah memecahkan permasalahan, suka membantu orang lain, loyal dalam membela kebenaran, selalu tegas dalam ke hal-hal yang salah. Jadi orang selalu nyaman. Maka dapat julukan Al-Amin, gitu kan, Nabi SAW. Sampai orang Mekah itu bukan hanya sekedar senang kalau menitipkan gembalaannya pada beliau SAW atau amanah barang dagangannya, tapi senang kalau bertetangga, senang kalau bertemu, senang kalau ngobrol. Sampai orang-orang kafir Quraisy pun mengakui kalau sedang ngobrol dengan Nabi SAW, mereka rasanya tidak mau bubar. Walaupun Nabi SAW tidak sedang berbicara masalah wahyu. Jadi mereka senang sekali, ya, mereka senang sekali dengan Nabi SAW. Itu istilah yang digabungkan di dalam Al-Amin ini, gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan sebutkan tentunya, dan ini alasan kenapa judul kita, kalau dilihat di flyer itu, orang yang terpercaya atau orang terpercayanya umat ini, atau julukan lainnya sebenarnya Amin hadil ummah, diberikan kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ini bukan berarti sahabat-sahabat tidak amin, tidak jujur, tidak amanah, tidak tanggung jawab, tidak punya akhlak, bukan. Tapi ada beberapa sahabat yang lebih menonjol, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih menonjol kepada, ya, keyakinannya yang pernah kita ceritakan pada saat hidup beliau, bagaimana orang semua satu Mekah sudah nggak percaya Isra Mi'raj, tapi dia bisa mengubah satu Mekah pun mempercayainya. Umar dengan ketegasannya, kemungkaran tidak bisa ada di depan Umar radhiyallahu anhu, langsung diberantas sama dia. Semua sahabat sama, tapi ada yang menonjol. Nah, yang menonjol inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sama dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mendapatkan julukan Amin hadil ummah, orang terpercayanya umat ini. Semua sahabat bisa dipercaya pada saat itu, Nabi SAW percaya, tapi Abu Ubaidah berbeda. Ini punya nilai plus yang luar biasa, ya. Ini nilai plus yang luar biasa. Tentu saja julukan ini teman-teman didapatkan, nanti akan saya sebutkan, ya, pada Abu Ubaidah ini di manakibnya, di kelebihan beliau, ya, apa yang kita bisa ambil dari kehidupannya. Yang jelas teman-teman sekalian, seorang muslim punya akhlak yang baik, dan kita berpegang pada hadis Nabi SAW yang berbunyi seorang mukmin seperti lebah. Kalau dia makan yang baik. Lebah kalau makan sari bunga, dicari yang paling baik dari bunga itu, walaupun tempatnya jauh. Kalau dia memberi yang terbaik, yang dikasih madu. Kalau seorang muslim, seorang mukmin tinggal dimanapun teman-teman sekalian, maka target utama mana nih pekerjaan yang halal. Kalau dia muslim yang benar, dia akan cari sumber pendapatan yang akan saya masukkan ke dalam mulut saya, yang akan saya minum dalam bentuk cairan, ini halal atau enggak pakaian yang saya pakai. Karena dia tahu ada hadis Nabi SAW, ada orang berantakan bajunya, tidak pakai sendal, rambutnya berantakan, susah mengangkat tangan ke langit mengatakan ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan, kata Nabi SAW, sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Dasar sekali. Kalau dia pun susah, lalu ada orang minta, dia tahu memberikan yang terbaik akan diberikan, atau diberikan balasan juga yang baik oleh Allah. Kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu bersih, suci, sempurna, tidak terima juga kecuali begitu. Jangan pas-pasan, berikan yang terbaik.
Dan kalau dia hinggap di sebuah tempat, dia tidak merusaknya, si lebah nih. Walaupun rantingnya akan patah, kalau kita lihat ada sarang lebah, tidak patah ranting itu. Kalau mereka taruh sarang mereka di ranting yang tipis, maka mereka hanya datang, masuk, sambil terus mengepakin sayapnya, lalu kemudian mereka keluar dari situ, kemudian mereka tinggal atau untuk beristirahat itu di tebing-tebing gunung, di dekat-dekat pohon yang batangnya kuat, jadi rantingnya nggak rusak. Maka kata Nabi SAW, orang mukmin seperti lebah. Kalau dia mengambil, dia cuma mengambil yang terbaik, yang boleh saja yang halal. Kalau dia memberi, dia beri yang terbaik. Kalau dia hinggap di sebuah tempat, dia tidak merusaknya. Tapi kalau diganggu, sengatannya mematikan. Kapan sudah agama yang diganggu? Quran dirusak, masjid dihina, Allah Azza wa Jalla dihina. Ini sudah lain ceritanya. Maka luar biasa. Maka dia pasti akan mempertahankan sampai mati. Ini memang tradisi kita teman-teman sekalian, dan ini jelas, nggak dilihat ini apakah dia orang Arab, apakah dia orang Melayu, apakah dia orang bule, apakah dia orang hitam dari Afrika, nggak ada lagi urusannya, semua muslim sama. Walaupun beda paras wajahnya, beda postur tubuhnya, beda warna kulitnya, sama semuanya. Jujurnya tetap ada di mana-mana. Kita di Amerika tetap jujur, kita di Saudi tetap jujur, kita di Indonesia tetap jujur, di mana-mana jujur. Haramnya babi di Indonesia haram di seluruh dunia. Seorang mukmin tahu masalah itu. Perempuan pakai jilbab Indonesia di kemanapun dia pergi, di negara kafir pun kalau dia kebetulan berada di sana tetap dia tutup auratnya. Nggak ada perbedaan dasar. Akhlak sudah jelas. Ini tradisi kita dalam agama yang harus dipegangi. Baik. Kemudian ini pelajaran yang pertama tentunya, dan kita akan hubungkan nanti dengan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dalam manaqib beliau. Yang kedua teman-teman sekalian, yang kental sekali dari para sahabat, dan ini sudah pernah saya sebutkan juga, keyakinannya yang sangat kental dan sudah menyeluruh, menyatu dengan seluruh tubuhnya, sudah nggak ada yang tersisa. Benarnya Allah itu ada, benarnya risalah Nabi Muhammad SAW, benarnya agama yang dibawa. Ini nggak ada keraguan sedikit pun tidak ada. Bahkan mereka tahu Allah memang Raja pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang layak disembah selain Allah. Dan semua yang menyembah selain Allah diperangin. Memang sudah begitu. Ini agama benar. Ini Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab, tapi nabi seluruh manusia. Anda sebagai seorang muslim harus bangga mengikrarkan, mendakwahkan, menyampaikan bahwasanya Allah itu memang ada, la ilaha illallah, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kau Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Jadi para sahabat sangat memahami masalah ini sehingga mereka tidak menemui siapapun non muslim kecuali didakwahi. Tidak ada istilah malu dalam menyampaikan, karena ini kebenaran. Kalau kita memang sayang sama manusia, mestinya kita sampaikan Islam pada dia. Karena kita tahu ini yang benar. Selain ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga agama yang dibawa panduan hidup ini adalah ini yang diterima di sisi Allah. Ayat Al-Qur'an Al-Imran ayat 19 misalnya jelas menekankan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam. Agama diterima di sisi Allah hanya al-Islam, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain, sudah. Berarti kita ini tidak boleh tinggal diam. Harus pemahaman kita yang tertanam dalam hati seperti para sahabat. Nanti kita lihat bagaimana perannya sahabat di kancah-kancah jihad, berperang. Mereka keluar dengan keledainya, dengan kudanya. Kadang-kadang ada yang jalan kaki hanya dengan bawa pedang yang sudah lama dengan dia, dari dia masih bujang, masih muda. Tidak ada pedang yang lain, tetap dipakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu ini kebenaran. Keyakinan ini sangat kental teman-teman sekalian dalam diri mereka, dan ini ciri khasnya sahabat yang mesti ada pada diri kita juga, sehingga kita bisa berjaya sebagaimana berjayanya mereka dulu. Mereka memimpin dunia justru karena itu. Pasukan mereka selalu lebih sederhana senjatanya, lebih sedikit jumlahnya, lebih sederhana keterampilan perangnya, tapi menang. Dan kemenangan yang luar biasa ini, bukan main-main. Maka kita harus ambil pelajaran dari kejadian seperti ini, dan cukuplah juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, surah Al-Imran sama ayat 19, ada juga ayat 85.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-An'am ayat 125 juga menjelaskan masalah itu. Surah nomor 6, 125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, keselamatan, pasti Allah akan lapangkan dadanya, lahir dalam keadaan Islam atau dapat hidayah pada saat dewasa. Ini Allah yang berfirman, bukan kata seorang raja, presiden, pimpinan perusahaan. Ini pencipta langit dan bumi, teman-teman. Anda ini sekarang sedang menganut agama yang paling benar. Selain daripada ini nggak benar. Harus didakwahin, disampaikan, diyakini, diterapkan dalam kehidupan. Makanya Allah SWT mengatakan juga dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Dari kamu buka mata pagi sampai kamu tutup mata lagi malam. Pakaiannya, minumannya, ya, makanannya, pergaulannya, ekonominya, politiknya, segala sesuatu. Tatapan matanya ngikuti syariat, hidungnya juga menghirup ikuti syariat, lisannya mengucapkan ikuti syariat, kupingnya mendengar ikuti syariat, tangannya menjamah ikuti syariat, kemaluannya ikuti syariat, kakinya ngikut syariat. Semuanya ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Memang secara kafah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22, lebih jelas lagi daripada itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih." Siapa yang Allah lapangkan dadanya menganut Islam dari dia masih bayi, lahir, atau dia mendapatkan hidayah petunjuk setelah dewasa, dia berada di atas cahaya Tuhannya. Cahaya Tuhan. Ini bukan main-main ini. Pemahaman ini masih kurang kental untuk kita ini. Para sahabat luar biasa kentalnya pemahaman mereka begini. Sampai kiprah-kiprah mereka dalam menyebarkan Islam ini tidak main-main. Luar biasa. Akhlak yang mulia dipertemukan dengan pemahaman tentang kebenaran Islam ini. Mereka tahu kapan mereka harus tegas, kapan mereka harus berlemah lembut. Dan itu menjadi prinsip hidup di mana-mana sampai mereka meninggal dunia. Sehingga memang Islam jadi menyebar. Ini yang terjadi kenapa kita di Indonesia pun sampai Islam kepada kita. Seluruh dunia tersebar Islam justru karena pemahaman seperti ini. Dan ada beberapa wilayah yang Islam tidak menyebar sebagaimana menyebarnya dulu, justru karena umat Islamnya masih belum yakin benar nggak sih agama ini. Buktinya mereka tidak terapin tuh. Buktinya masih banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang mereka lakukan. Berarti mereka tidak yakin. Kalau mereka yakin, tidak mungkin mereka mau melakukan pelanggaran. Tidak mungkin mereka mau kehilangan peluang-peluang emas pahala. Mereka tahu sangat yakin kalau mati akan datang. Gimana? Otomatis seperti itu. Nah, ini pemahaman kental sahabat. Ini pelajaran teman-teman sekalian. Makanya saya bilang durus wal ibar. Durus itu jamak daripada dars yang artinya pelajaran. Ibar ini jamak daripada ibrah yang artinya juga pelajaran, gitu kan? Pengalaman yang harus jadikan pegangan hidup. Teman-teman, majelis ilmu seperti ini Anda duduk 2 jam, 3 jam, 5 jam seperti bisa kita bil akbar. Ini bukan untuk meramaikan situasi hadir di sini. Saya juga datang sini bukan untuk berdongeng-dongeng. Ini kita datang untuk belajar, mengambil ilmu. Pulang dari sini terapin. Gak ada gunanya majelis ilmu kalau tidak dihadirin, kalau tidak diambil pelajaran darinya, gitu kan? Ini penting untuk bisa mengubah kita menjadi orang lebih baik. Karena waktu terbatas. Waktu terbatas. Nabi Muhammad SAW pernah naik di atas gunung di Mekah, bukit, ya. Kemudian beliau teriak dengan suara keras, "Wahai Quraisy, wahai Quraisy," dengan suara keras. Orang-orang Quraisy semua balik lihat Nabi Muhammad SAW. Ini amin, orang yang paling bisa terpercaya, jujur, amanah, segala-galanya. Mereka pun berkumpul semua. Ada apa wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, kalau saya sampaikan kepada kalian di belakang pintu gerbang Mekah ini, pintu utama kita, sedang ada pasukan yang akan menyerang kita dan pasukannya banyak. Mereka sangat kuat. Kalau mereka masuk, mereka bisa membinasakan kita semua. Apa kalian percaya? Mereka bilang, tentu saja. Kami tidak pernah temukan kau dusta, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, ketahuilah, saya ini utusan Allah dan di antara 2 tangan saya ini ada siksaan yang pedih. Maksudnya, kalau kalian tolak jamahan tangan saya tidak mau mengikuti ajaran ini, kalian akan masuk ke neraka, disiksa. Tadi mereka bilang percaya. Akhirnya syaitan menggoda lagi mereka. Mereka banyak yang bubar dan mengatakan, hai Muhammad, termasuk Abu Lahab sendiri pamannya mengatakan, wahai Muhammad, tabban lak.
Kecelakaan buat kau. Apa kau kumpulkan kami hanya untuk ini? Disuruh bubar semuanya orang-orang. Sampai akhirnya Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Dia justru yang celaka tuh, si Abu Lahab. Kenapa kok dia malah diingatkan baik-baik malah tidak mau bersikuku? Dan subhanallah tidak ada alasan teman-teman untuk menolak kebenaran. Apa alasannya? Gitu kan? Ini bahaya sekali kalau orang tidak memahami masalah poin-poin seperti ini. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, juga dari kehidupan sahabat-sahabat dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ini nanti kita akan ambil pelajaran masalah tepatnya memilih pemimpin. Perlu dibedain antara pemimpin negara, presiden, raja, khalifah dengan panglima perang. Ini bedanya. Kalau pemimpin negara tidak ada toleransi, harus seorang muslim, alim ulama. Dan yang ketiga, ya, dia tidak mencalonkan, dia tidak antusias dalam mengambil jabatan tersebut. Ada alasan saya sebutkan ini. Kalau muslim, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah sekali-kali menjadikan musuhku dan musuh kalian pemimpin-pemimpin. Ini sebabnya, ya, yang dimaksud dengan musuh kata para ulama tafsir adalah semua orang yang kufur kepada Allah. Mau Yahudi kah, mau Nasrani kah, mau agama apapun selain Muslim, nggak bisa. Tidak ada toleransi masalahnya. Nabi SAW waktu tiba di Madinah, ada orang-orang Yahudi, 3 suku Yahudi dan mereka punya raja-raja masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak melanjutkan kerajaan mereka. Datang, beliau dinobatkan jadi raja, jadi nabi, dan semua harus tunduk dengan hukum beliau. Ini bukan karena kasus individu ya, bukan karena Nabi SAW egois, bukan. Karena ini kebenaran. Ini hukum dari langit ini. Dan Islam ini bukan agama baru teman-teman sekalian. Apa yang anda anut ini bukan agama baru. Semua nabi-nabi agamanya muslim. Semua Islam. Karena Islam definisinya adalah seseorang yang mengikuti, beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani. Kenapa kita ini sekarang umat Muhammad SAW mau dari suku manapun dikatakan Muslim? Kenapa orang Nasrani, orang Yahudi yang juga ya menyembah Allah, tahu ada Allah, tidak dikatakan Muslim? Karena mereka masih belum dikatakan beriman sama Allah, ya, menolak risalah Nabi Muhammad SAW. Masih ada Nabi yang mereka tolak, nggak boleh. Kata Allah SWT bagi prinsip dasar orang muslim, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara nabi-nabi dan rasul. Ini hal mendasar yang harus difahamin. Memang tidak boleh memilih pemimpin non muslim, nggak bisa, kecuali Anda berada di wilayah non muslim lain. Wilayah kita minoritas lain. Mayoritas muslim untuk apa? Nyari orang non muslim. Ini nggak boleh, memang hukum syar'inya begitu. Yang kedua teman-teman, ini tentu Anda bisa lihat di ceramah saya, ada di YouTube atau ada di web juga, kriteria pemimpin. Itu 2 jam lebih saya ceramah, ini saya cuma ringkas-ringkaskan. Yang kedua, dia harus alim ulama teman-teman. Yang jadi sekarang permasalahan, setiap ada seorang alim ulama tampil di kancah politik, saya tidak bicara masalah partainya. Kalau dia tampil misalnya disodorkan menjadi bupati lah, wali kota kah, gubernur kah, apa ini, atau apalagi sampai presiden, pasti tanggapannya umat Islam sendiri yang tanggapin. Masa sih seorang ustadz atau kiai atau seorang alim menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi wali kota? Terus pertanyaannya, saya balik bertanya nih sama teman-teman yang seperti ini. Kalau bukan seorang ulama yang memimpin Anda, siapa yang memimpin Anda? Hah? Orang fasik, yang mabuk, yang tidak sholat, yang tidak takut dengan hukum halal haramnya Allah. Jangan heran kalau tempat zina terbuka sana sini. Khamar dijual di sana sini, gitu kan? Perzinahan merajalela, segala macam pelanggaran, riba di sana sini. Negeri ini seperti sudah dililitin dengan riba, nggak bisa lepas, bahkan masuk dalam program pemerintah. Tidak mungkin terjadi kalau seorang itu alim ulama. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 4 khulafaur rasyidin teman-teman sekalian, sudah pernah saya katakan ini, tidak pernah punya ijazah politik dari Amerika, tidak punya ijazah ekonomi dari Eropa. Apa yang mereka terapin kalau begitu? Sistem ekonominya apa? Politiknya apa? Untuk kehidupan sosial masyarakatnya itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Emang itu rujukannya. Ingat waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah teman-teman. Madinah kota kecil.
Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah, Mekah kota kecil zaman itu. Dan ada dua negara adik kuasa. Ada Romawi ya, pada saat itu yang punya peradaban sudah ratusan tahun. Luar biasa. Bangunan-bangunan mereka kokoh. Arsitekturnya bagus. Kekuatan militernya sudah mendunia. Ahli-ahli militer. Mereka juga punya sistem ekonomi pada saat itu. Lebih tepatnya sistem kapitalisme mereka kembangkan, gitu kan? Ya, ada pajak-pajak dari pemerintah untuk masyarakat, lah penekanan-penekanan, ada macam-macam, gitu kan? Mereka punya nih dari satu sisi, ini ahli kitab ini orang Nasrani, gitu kan? Waktu Nabi SAW hijrah di Madinah mereka sudah ada, mereka sudah berkembang pesat kayak kita sekarang Amerika misalnya berkembang pesat, gitu kan? Luar biasa. Sisi yang lain ada Persia. Persia juga sama, kerajaan adik kuasa yang luar biasa pada saat itu, menguasai setengah dunia. Gitu kan? Punya sistem ekonomi bagus, tatanan masyarakat bagus, arsitektur mereka bagus. Gitu. Segala-galanya, sistem ekonomi, politiknya, sosialnya semuanya bagus. Peradabannya ada, ya, bisa jadi sorotan pada saat itu. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi SAW panggil orang Romawi untuk ngambil sistemnya? Kayak Indonesia sibuk dengan sistem Belandanya, Malaysia sibuk dengan Inggrisnya, Mesir, Tunis, Jajah sibuk dengan Perancisnya. Ini kiblatnya kan orang non-Muslim. Lihat bagaimana Nabi SAW membangun pertama pemerintahan Islam di Madinah. Tidak sama sekali mencontohi mereka. Padahal mereka sudah maju nih. Peradabannya maju. Membangun dari nol. Dari nol dibangun oleh Nabi SAW. Sampai akhirnya Islam yang mendunia. Karena teman-teman sekalian, tadi saya ucapkan, Islam yang Anda anut ini, Islam adalah paling benar. Ini bukan untuk kita saja. Untuk seluruh dunia, antum harus bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dan terapkan dalam kehidupan serta sebarkan seluruh dunia. Selain daripada Al-Quran dan Sunnah tertolak, nggak bisa dibanggakan. Sistem manusia ini nggak bisa dibanggakan. Tidak masuk di akal teman-teman sekalian. Ribuan tahun kita memimpin dunia, tidak ada sistem ekonomi, politik dan semuanya yang bagus, itu nggak mungkin. Umar bin Khattab dipilih oleh Abu Bakar dengan perkataan apa sebabnya Nabi SAW pilih Abu Bakar? Karena Nabi SAW tahu Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, paling bertakwa kepada Allah. Sampai semua sahabat sepakat mengatakan orang yang paling alim di antara mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW tunjuk dia menjadi imam sholat. Tandanya pada saat itu pemimpin harus bisa memimpin sholat. Karena Nabi SAW selama hidup beliau jadi imam, kecuali beliau lagi keluar berperang. Abu Bakar juga waktu jadi khalifah jadi imam 2 tahun di masjid. Kemudian Umar juga begitu, Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Khulafaur Rasyidin semuanya menjadi imam dan ini menjadi tolak ukur kita. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur Rasyidin mahdina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin setelahku. Bukan kerajaan-kerajaan Islam yang setelahnya saja jadi patokan, tapi khulafaur Rasyidin. Bagaimana mereka hidup itu kita jadikan patokan. Ini penting sekali untuk diketahui. Jadi Abu Bakar pun pada saat menunjuk Umar, apa yang dia bilang? Wasiatnya, saya meninggalkan kepada kalian wahai muslimin, wasiat agar memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah karena dia orang yang paling faham hukum halal haramnya Allah. Umar bin Khattab ini bekas pemabuk dulu di Mekah. Sadar masuk Islam, sekarang dia yang pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi SAW dan dia orang yang paling tegas dalam menerapkannya. Gara-gara itu dijadikan jadi khalifah. Nanti dibantu oleh orang-orang yang tahu administrasi. Iya dibantu. Tapi mereka pemimpinnya. Ini beda, pemimpin negara lain. Harus seorang alim. Waktu Umar bin Khattab naik, yang paling pertama Umar lakukan adalah seluruh wilayah yang dia kuasain. Seluruh dunia ini. Di Persia, waktu runtuh tahun 15 Hijriah. Dan juga di negeri Syam, yang runtuh tahun 14 Hijriah. Wilayah Mesir yang terus juga yang masuk Islam juga tahun 14 Hijriah. Semuanya yang paling pertama ditunjuk menjadi gubernur adalah orang yang paling saleh dari kalangan sahabat. Orang yang paling bertakwa sama Allah, itu yang ditaruh. Selebihnya nanti dibantu oleh orang-orang sekitarnya kalau ada yang diperlukan urusan dunia ini. Masalah pekerjaan, angkat barang, hitung-hitungan itu diperintah, dibantu oleh orang-orang yang bisa dijadikan sebagai ya, ahlinya di bidang itu. Tapi pemimpinnya memang keputusan dia, karena hukum Allah yang harus diterapkan. Ini kental sekali yang hilang dari kita sekarang. Jadi kita sorotin betul pemimpin kalau bukan atau seorang alim yang muncul. Kemudian teman-teman sekalian, juga yang ketiga, selain dia muslim, selain dia seorang alim ulama, yang ketiga syarat pemimpin tidak mengejarnya.
Kalau kita sekarang malah mengorbit diri. Disebutkan di dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr rajulun sa'alahu aw harasa alaih. Kami demi Allah kaum muslimin tidak akan pernah memilih pemimpin yang sengaja mengejarnya, ya, atau memintanya. Tidak pernah. Dan subhanallah hampir semua sahabat yang dinobatkan jadi pemimpin itu selalu nolak awalnya. Nolak. Kasus 6 orang sahabat yang dikumpul oleh Umar bin Khattab di sebuah ruangan. Kata Umar, ini sisa 6 orang yang jamin masuk surga. Ya. Lalu kata Umar bin Khattab, kalian harus memutuskan siapa di antara kalian yang akan jadi pemimpin setelah saya meninggal. Kalian orang terbaiknya umat ini yang paling, ya, yang telah mendapat jaminan surga. Dia orang yang ulamanya para sahabat. Lalu akhirnya terpilihlah Utsman radhiyallahu anhu. Tapi di sini bagaimana perilaku Umar bin Khattab mendahulukan semua orang-orang yang pintar di sini. Dan pada saat mereka masuk 6 orang itu, semuanya mengundurkan diri. 6-6-nya. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai pemimpin. Saya sudah jelaskan di kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan beliau berkata, saya jadi pemimpin dalam majelis ini, tapi saya bilang sama kalian, saya mengundurkan diri. Kalian saja berlima silahkan. Yang 5 orang ini saling memuji temannya. Setahu saya Rasulullah memuji si fulan, saling puji. Akhirnya karena itu menjadi pemicunya, siapa yang lebih banyak hadis Nabi sebutkan tentang kelebihannya, maka mengkerucutlah akhirnya sisa 2 orang, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga Utsman unggul dengan hadis yang pernah saya jelaskan di zaman Utsman bin Affan tentang hadis Bi'r Rumat, sumur Rumat yang dibeli oleh Utsman. Lebih unggul satu hadis ini daripada Ali radhiyallahu anhum ajma'in, maka akhirnya dipilih oleh jadi khalifah. Kita bisa lihat bagaimana, ya, poin-poin seperti ini sangat penting teman-teman sekalian, karena kita ini memang pemimpin dunia, agama yang kita anut benar, dan juga kita pastinya akan menyebarkan di seluruh dunia, Kemudian pemimpin perang, panglima perang boleh. Maaf, yang lagi telepon bisa di luar dulu. Ya. Pak, maaf, yang lagi telepon. Kalau terima telepon bisa di luar supaya tidak mengganggu. Baik, pemimpin negara beda dengan panglima perang, ya. Kalau panglima perang, maka yang dilihat adalah keterampilan dia. Selain dia muslim, keterampilan dalam perang, walaupun masih muda. Karena ini terjadi juga di zaman Nabi SAW. Waktu itu beliau pernah mengutus pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa ini Usama bin Zaid? Seorang sahabat yang masih muda sekali, anaknya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha anak angkat Nabi SAW. Umurnya 17 tahun waktu itu. Di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Sahabat-sahabat yang mulia dijadikan sebagai prajurit oleh Nabi SAW. Pemimpin perangnya adalah Usama bin Zaid. Umur 17 tahun, kok bisa? Ya inilah kata para ulama tentang kasus kalau panglima perang tidak harus, ya, orang yang paling alim, tapi orang yang paling mahir dalam strategi perang. Makanya kita temukan dalam kancah-kancah peperangan Nabi SAW seringkali yang dikasih bendera perang atau zaman Khulafaur Rasyidin itu bukan karena alimnya. Kalau bergabung antara dia alim dan dia seorang mahir perang, ini didahulukan. Tapi kalau, ya, bertemu antara seorang alim tidak punya kemahiran berperang dengan seorang muslim tapi dia punya kemahiran perang, bukan seorang alim ulama, maka didahulukan si ahli strategi perang ini untuk memimpin perang. Ini perbedaan antara, ya, panglima perang dengan pemimpin negara. Baik, ini poin ketiga, ya, durus dan ibar yang ketiga. Yang pertama tadi bagaimana prinsip dasar Islam, akhlak karimah. Yang kedua, bagaimana keyakinan sempurna mereka tentang kebenaran Islam, kebenaran kalau Allah itu betul ada dan tidak ada selain Allah, adalah bukan Tuhan dan harus dibatalkan, diperangi, nggak boleh, didakwahi, disampaikan, gitu kan. Nabi Muhammad SAW bukan nabinya orang Arab, tapi nabi seluruh manusia. Kita harus sebarkan ajaran beliau. Islam yang dibawa cuma itu diterima di sisi Allah, dan ini bukan agama orang Arab saja, tapi agama seluruh muslimin, gitu kan. Ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga adalah tadi tepatnya memilih seorang pemimpin dalam Islam, bagaimana pemimpin negara beda dengan panglima perang. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, para sahabat sangat mengetahui bahwasanya dunia ini sebentar dan mereka tanamkan dalam diri mereka. Ada istilah zuhud dan ini hampir semua sahabat punya sifat ini.
Zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia, bukan meninggalkan dunia untuk akhirat. Sebagaimana sebagian orang-orang yang mengaku muslim tapi salah paham dengan kalimat ini, mereka menganggap kalau orang zuhud adalah makan roti kering, bajunya kotor, ya, penampilannya kotor, ya dunia sebentar, ya, gitu. Maka kadang-kadang subhanallah kalau bicara bawa mulutnya nggak enak, bawa badannya nggak enak, ini dari mana ajarannya? Gitu kan? Zuhud itu teman-teman mendahulukan akhirat dari dunia. Kita temukan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Bahkan di antara mereka yang terkenal sekali kekayaannya ada Abu Bakar sama Uthman. Tapi mereka suka bersedekah, ya, ikut berjihad. Maka termasuk pemimpin-pemimpin zuhud, para ahli zuhud yang terkenal. Maka ini hal mendasar juga yang mesti diketahui. Ada yang saya tambahkan teman-teman sekalian karena sangat berhubungan dengan tokoh kita Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Adalah salah satu yang harus diyakini oleh seorang muslim dalam agama ini, apapun yang dijanjikan oleh Nabi SAW dan disebutkan sebagai sebuah perintah atau janji, maka semestinya setiap muslim mengejarnya, tidak boleh disia-siakan apapun itu, ya. Dan apapun yang dilarang, sekecil apapun ditinggalkan sama dia. Salah satu yang ingin saya titik beratkan di sini adalah apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW atau disebutkan harus dijadikan sebagai target. Seperti misalnya, ada satu wilayah di muka bumi ini yang banyak kaum muslimin lupakan. Dilupain memang. Mereka tidak mau tahu sejarahnya, mereka tidak mau mengunjunginya, mereka tidak mau memasukkan dalam doa misalnya untuk supaya membantu kalau ada muslimin di sana yang sedang tertindas. Tidak mau terlibat, ya, dalam andil misalnya pembangunan, perbaikan. Itu adalah Masjid Aqsa di Palestina. Ini yang banyak muslimin lupakan, gitu kan. Dan ini ternyata ada janji Nabi SAW yang sangat kental di sini yang banyak umat Islam tidak tahu, teman-teman. Saya mulai dengan surah Isra ayat 1. Allah SWT sebutkan tentang Masjid Aqsa atau sering disebut juga dengan Baitul Maqdis, rumah yang tersucikan. Banyak orang cuma tahu, oh iya, itu kiblat pertama umat Islam. Oh iya, di sana ada muslimin sedang dijajah oleh Yahudi. Terus apalagi saudaraku? Ada yang kamu tahu nggak tentang Palestina, tentang Masjid Aqsa? Nol, banyak tidak ada jawaban. Masjid Aqsa, Aqsa adalah maknanya jauh, sangat jauh. Jadi katakan Masjid Aqsa, masjid yang jauh. Kenapa? Karena pada zaman itu antara Mekah dengan Palestina, kalau mau menunggangi kuda tercepat itu 1 bulan. Jauh jaraknya. Maka Allah mengatakan di awal surah Al-Isra ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa, di tempat masjid yang jauh. Apa sifatnya Masjid Aqsa? Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Makna diberkahi kata para ulama adalah tempat ini ada perintah untuk mengunjunginya. Tempat ini ada perintah untuk mengetahui tentang sejarahnya. Tempat ini ada perintah untuk mempertahankannya. Barakna haulah, Allah SWT berkahi. Dan penyebutan tentang masalah berkah ini bukan cuma satu dua ayat teman-teman dalam Al-Quran. Banyak ayat. Di antaranya yang saya nukil cuma sebagian, ya. Di antaranya adalah hadis atau ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya di dalam surah Al-Maidah, ya, urutan 5 ayatnya ayat 21 sampai 22. Tentu ada ayat ini saya tulis sampai kurang lebih ayat 24. Saya bacakan semua aja. Ayat 20 sampai ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan minal 'alamin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, ingatlah selalu nikmatnya Allah kepada kalian pada saat dia mengutus banyak nabi-nabi dari kalangan kalian, dari Bani Israel, dan telah menjadikan sebagian kalian dan sebagian nabi kalian itu dari keturunan kalian, ya, dari jalur nasab kalian, raja-raja, dan memberikan kepada kalian banyak kelebihan yang tidak diberikan kepada orang-orang, ya, seluruh alam semesta ini.
Ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk menyuruh pengikutnya masuk ke Palestina, tinggal di Palestina. Dan Palestina ini disebutkan dalam ayat 21, wahai kaumku, kata Musa, masuklah ke bumi yang muqaddasah. Muqaddasah maksudnya tersucikan, ya, wilayah yang tersucikan, yang telah Allah catatkan untuk kalian. Kalian bisa mendapatkan itu kalau kalian mau. Dan jangan sampai kalian menolak perintah itu sehingga akhirnya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, Bani Israel malas untuk berperang, mereka punya rasa takut, tidak mau. Sudah ketahuan memang sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Lalu mereka berkata, wahai Musa, di dalamnya ada kauman jabbarin, ada orang-orang yang kuat, kekar, perkasa. Waktu itu adalah orang-orang Adnaniyin namanya, gitu kan? Orang-orang suku asli Arab yang memang tinggal di Palestina, dan sampai sekarang mereka yang penghuni asalnya itu. Dari dulu mereka sudah tinggal, penghuni asal. Orang-orang Bani Israel tidak berani, mereka mengatakan di dalamnya ada orang-orang yang kuat, perkasa, dan kami tidak mau masuk ke sana sampai mereka keluar. Ya. Kalau mereka keluar, baru kami masuk. Tidak mau berperang. Carilah jalan, hai Musa, supaya mereka keluar dengan sendirinya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun. Kebetulan ada dua orang dari pengikut Musa alaihissalam yang berakal. Mereka berkata, wahai kaumku, masuklah kalian, ikuti perintah Musa. Dan kalau kalian melakukan itu, pastilah ya kalian akan diberikan kemenangan oleh Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka bertawakkallah kepada Allah kalau kalian betul-betul beriman kepadanya. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ini balasan yang tidak sopan dari Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Mereka berkata, wahai Musa, kami tidak akan pernah berani masuk ke sana, tidak mau. Selama mereka ada, maka pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu saja, perangi mereka dan kami tunggu di sini sampai kalian menang baru panggil kami. Ini ketidaksantunan mereka. Tapi saksi bahasan kita adalah ayat 21-nya. Disebutkan ardal muqaddasah, ya, bumi yang ya, termuliakan. Kemudian juga disebutkan dalam ayat lain tentang masalah wilayah Palestina ini. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 71. 21, surah 21 ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim alaihissalam pada saat ya Namrud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ingin membakarnya lalu tidak bisa. Dan pada saat itu yang beriman, salah satu yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Lut, keponakannya sendiri. Maka kata Allah SWT, dan kami selamatkan Ibrahim dan keponakannya Lut ke bumi yang telah kami, atau ke bumi ya, atau ke tanah ya, wilayah yang telah kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Jadi malah Palestina bukan cuma sekedar berkah untuk orang yang ada di situ atau sekitarnya, tapi allati barakna fiha lil alamin. Kami berkahi wilayah Palestina itu untuk seluruh alam semesta ini. Ini satu hal yang luar biasa nih. Kemudian surah Al-Anbiya juga, surah nomor 21 ayat 81 juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Dan Sulaiman telah kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, angin yang bisa ya, jalan sesuai dengan perintahnya. Sulaiman alaihissalam tidak pakai tidak pakai jalan kaki, tidak pakai kuda lagi, tapi beliau sudah tinggal angin. Ya, bahkan dari singgasananya ke kamar tidurnya itu pakai angin, sudah tidak jalan lagi. Ini satu mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT. Satu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Maka kata Allah SWT, dan Sulaiman kami berikan angin yang bisa jalan sesuai dengan perintahnya kepada bumi yang kami telah berkahi, dan kami sangat mengetahui segala sesuatunya, kata Allah. Ada saksi bahasan
allati ilal ardi allati barakna fiha. Jadi Allah terus ulang-ulangin dalam banyak ayat Al-Quran bahwasanya bumi Palestina itu diberkahi. Gitu. Kemudian juga disebutkan surah Saba, surah nomor 34 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Jadi bagi penduduk Sabak tentu negeri Yaman ya. Dikatakan Allah SWT dan kami jadikan antara penduduk Yaman dan negeri yang kami berkahi. Ada kampung-kampung atau kota-kota yang kelihatan dan kami telah tentukan jarak masing-masing. Maka jalanlah, laluilah dari Yaman ke Palestina itu, kata Allah SWT, beberapa malam, ya, beberapa malam dalam keadaan tenang dan aman. Allah jaga. Saksi bahasan di sini dikatakan wa bainal qura allati barakna fiha. Dan ada negeri dari Yaman ke negeri yang kami berkahi, maksudnya Palestina. Kemudian kita dengarkan beberapa hadis Nabi SAW yang banyak juga dilupakan oleh kaum muslimin. Di antaranya Masjid Aqsa yang ada di Palestina itu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dan dia termasuk masjid kedua setelah Masjid Haram di muka bumi. Dan pada saat disebutkan masjid, maka berarti kita sedang berbicara tempat ibadahnya kaum muslimin. Karena seluruh nabi-nabi agamanya muslim. Bahkan Ibrahim alaihissalam dikatakan dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman, huwa sammakum muslimin. Dia yang paling pertama memberikan kalian julukan muslimin. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Abi Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masjid mana yang paling pertama dari muka bumi untuk ibadah kepada Allah? Maka kata Nabi SAW, Masjidil Haram di Mekah. Masjid Haram Mekah ini Ka'bah pertama kali dibangun oleh Adam dan Syith alaihimussalam. Kemudian datang banjir Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya menghancurkan semua termasuk bangunan Ka'bah, hancur tinggal pondasinya. Pada saat Ibrahim alaihissalam datang, Ibrahim membangun kembali Ka'bah itu. Maka dianggap dia masjid pertama yang dibangun, gitu kan? Karena setelah itu Allah SWT perintahkan untuk tawaf, gitu kan, di situ memanggil orang-orang untuk haji dan seterusnya. Lalu kata Abi Dzar, lalu masjid apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Masjidil Aqsa. Yang kedua Masjid Aqsa. Kalau Masjid Haram disuruh datangin, maka Masjid Aqsa juga sama berarti. Lalu kata Abi Dzar, berapa jarak antara keduanya? Masa pembangunannya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Jadi setelah Masjid Haram dibangun Mekah, lalu Ibrahim alaihissalam hijrah pergi tinggalkan Mekah menuju ke Palestina, lalu membangun Masjid Aqsa, jaraknya 40 tahun. Makanya keluar hadis yang lain juga riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, la tashuddur rihal illa ila thalathat masajid. Tidak layak seseorang itu sengaja bepergian mengunjungi masjid kecuali 3. Maksudnya sengaja ingin melihatnya, mengunjunginya, tinggal di dalamnya, tinggal di sekitarnya, buka usaha di sekitarnya, dan seterusnya. Berhubungan dengan masalah dia ingin menetap di situ. Tidak layak orang muslim datang, tasyuddur rihal ini bisa berarti adalah pindah tempat, tinggal di sekitarnya. Kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Haram Mekah, Masjid Rasulullah SAW dan Masjid Rasulullah SAW, wa Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa. Berarti kita diperintahkan selain tinggal di Mekah dan Madinah, kita juga diperintahkan tinggal di Palestina. Ini dalil-dalil sahih semua ini. Gitu. Kemudian juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya langsung terjemahkan karena cukup panjang, tentang masalah Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, dan didatangkan kepadaku burak. Burak itu adalah hewan menyerupai kuda. Dia antara kuda dengan keledai, berwarna putih dan bagian tatapan matanya dimanapun dia menatap maka kakinya sudah sampai ke sana. Dia lalu kemudian saya dibawa oleh burak tersebut ke Baitul Maqdis. Nabi sebutkan malam Isra Mi'raj itu saya dibawa ke Baitul Maqdis. Jadi ada kunjungan Nabi ke sana. Ini berarti juga ada sebuah hukum syar'i di sini. Lalu kemudian kata Nabi SAW, saya mengikat kuda tersebut
Burak itu di sebuah tempat yang memang semua nabi-nabi mengikat kuda mereka di situ. Ada makna yang lain, kemungkinan burak ini bukan cuma ditunggangi oleh Nabi SAW, tapi semua nabi pernah diberikan atau diberikan kesempatan untuk mencobanya. Apakah itu ke langit, apakah itu di bumi, pokoknya pernah. Karena sabda Nabi SAW, dan saya mengikat burak itu di tempat yang nabi-nabi mengikat tunggangan mereka. Dan sampai sekarang, di tembok Masjid Aqsa, jadi kalau kita anggap misalnya meja ini wilayah Masjid Aqsa, dan Masjid Aqsa itu sangat besar, 1,4 hektar. Ada salah satu sisi temboknya, kalau saya tidak salah itu sisi timurnya Masjid Aqsa kalau kita menghadap kiblat. Itu sisi temboknya orang-orang Yahudi jadikan sebagai tembok peratapan. Mereka nangis-nangis di situ, gitu kan. Mengaku dosa lah dan seterusnya mereka. Dan di situ tuh ada sekarang dipasang besi yang cukup besar dan itu menyerupai tempat ngikat untuk ngikat tali, dan itu kalau saya tidak salah terbuat dari emas, dan itu diyakini oleh kaum muslimin adalah tempat Nabi SAW mengikat burak itu, dan itu tempat diikatnya tunggangan para nabi-nabi. Kemudian kata Nabi SAW, lalu saya mengikat tunggangan itu di tempat yang semua nabi-nabi mengikat tunggangannya. Lalu saya masuk ke dalam Masjid Aqsa dan saya sholat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian saya bertemu dengan para nabi-nabi dan seterusnya, cukup panjang hadisnya. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan kemudian saya dimi'rajkan ke langit. Tapi saksi bahasan adalah Nabi SAW mendatangi Masjid Aqsa. Kemudian juga kata Nabi SAW nanti dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih, nanti akan ada hijrah setelah hijrah pertama Mekah. Akan ada nanti hijrah setelah hijrah Mekah. Nanti ada muslimin hijrah tuh. Maka sebaik-baik tempat hijrah kalian adalah tempat hijrahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya tempat hijrah 2 ya, Mekah dan Palestina. Maka pada saat itu akan banyak orang-orang yang buruk di muka bumi, dan bumi ini akhirnya menguasai mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan orang-orang buruk itu nanti bersama kerah dan juga babi-babi. Maksudnya berbentuk seperti itu nanti pada hari kiamat. Tapi saksi bahasan adalah disebutkan tempat hijrah yang baik adalah Mekah dan juga Mekah Madinah, karena dari Mekah hijrah ke Madinah, dan juga Masjid Aqsa atau Palestina. Juga hadis Nabi SAW yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih juga, akan ada dari umatku ini terus kelihatan berpegang pada kebenaran, dan mereka selalu melawan musuh-musuh mereka. Mereka tidak peduli dengan siapapun yang bertolak belakang dengan mereka, ya. Dan mereka terus saja mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah mendatangkan ya hari kiamat. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, di mana sih yang Anda maksudkan tuh? Pengikut Anda ini, umat Anda yang terus pertahankan kebenaran agama ini sampai datangnya hari kiamat. Kata Nabi SAW, kata para sahabat, di mana mereka? Kata Nabi SAW, di sekitar Baitul Maqdis dan di dalam Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Seperti Palestina sekarang. Berarti di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang akan umat Nabi SAW akan bertahan di situ dan akan ya menjadi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemenangan pada mereka, dan berarti umat Islam disuruh mempertahankan wilayah itu. Ada fadilah yang lain yang mulia secara individual, dan ini saya sekaligus menyampaikan teman-teman sekalian, jangan pernah takut kalau ada kesempatan rezeki umroh plus Aqsa ikut. Karena kita ini umat Islam di Indonesia banyak terpengaruh dengan media. Saya bahkan waktu 3 minggu lalu sebelum memimpin umroh untuk plus Aqsa, itu sempat saya terima di WhatsApp foto jelas dari sebuah layar TV, ternyata dibuat oleh orang-orang Yahudi ini. Itu kesannya Masjid Aqsa, ya, wilayah Masjid Aqsa yang di dalamnya. Jadi kalau kayak meja ini wilayah Aqsa, Baitul Maqdis ya, ini 1,4 hektar. Di dalamnya ada banyak musola-musola, masjid-masjid dibuat karena jaraknya terlalu luas. Di depan sekali menghadap kiblat itu ada namanya Masjid Kibli, dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di belakangnya sedikit, mungkin jaraknya sekitar, kalau saya tidak salah, mungkin sekitar 100 meter ke belakang menuju ke pintu belakang masjid, maka akan ada Masjid Qubbatus Sakhra yang kubahnya kuning. Ada orang yang mengatakan ini Masjid Aqsa, ada yang mengatakan itu Masjid Aqsa. Ini sebenarnya semua Masjid Aqsa. Di sebelah sini juga ada cukup banyak yang lain, karena ada di bawah lantai itu ada
ada Musalla Marwani, kan gitu, ada masjid Aqsa yang Qadim, masjid Aqsa lama. Jadi ada 4 tempat sholat di situ. Gitu. Nah ini nanti kita akan lihat Nabi SAW sendiri mengingatkan kepada kita kalau semua lokasi itu adalah wilayah masuknya ya, Masjid Aqsa. Ternyata saya dapat foto, bukan foto ya, seperti foto dari layar TV, itu diberitakan kalau Masjid Aqsa sudah dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Diperlihatkan sampai ada masjid seperti Qubatus Sahra sudah hancur, masjid yang kibli itu sudah hancur. Saya konfirmasi sama teman-teman travel, lalu dihubungin teman-teman di Palestina, mereka langsung pegang kertas, taruh tanggal, diperlihatkan sambil difoto kalau Masjid Aqsa masih ada. Itu semua dusta, gitu kan? Jadi tidak benar. Teman-teman sekalian, orang Yahudi nggak mau antum datang ke sana. Kenapa tidak mau kita datang ke sana? Karena kalau kita datang kita memberikan support kepada kaum muslimin. Dan akhirnya mereka jadi tambah kuat. Sampai waktu kami datang di sana itu dipeluk sama orang Palestina. Mereka berkata, Anda ini datang ke sini sudah cukup. Sudah cukup membuat kami termotivasi lagi. Ternyata muslimin ada yang mau peduli dengan keadaan kita. Orang-orang dari Turki teman-teman faham tuh. Mereka sampai kalau saya tidak salah informasinya seminggu itu bisa 3 pesawat. Artinya bisa 1000 orang Turki datang ke sana. Waktu ditanya sama orang kita, kenapa datang ke sana? Untuk apa? Dia bilang kita tidak mau kehilangan masjid ini. Jadi datang saja itu tidak bisa dibendung oleh Yahudi karena turis gitu kan, datang. Tapi kita datang sholat di sana, Yahudi makin banyak muslimin datang, mereka makin takut. Gitu kan? Kalau kita tidak, maka mereka mengekspos informasi supaya kita ini ketakutan, nanti di sana ini, nanti di sana. Sampai saya bilang sama jemaah saya, kalaupun misalnya terjadi keributan Bapak Ibu sekalian, kapan lagi ada kesempatan ikut jihad tuh? Kapan? Ini kesempatan emas. Jadi turis, ribut, ikut saja kalau memang lagi ribut. Bayar. Kesempatan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim? Makbarrat kadama abdin fisabilillah fatamassuhun nar. Tidak akan disentuh oleh api neraka 2 telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang. Ini luar biasa. Tidak akan tersentuh api neraka 2 telapak kaki seorang hamba yang tersentuh debunya medan perang. Itu datang ke sana, visa turis datang. Ada keributan, ini alhamdulillah tidak ada. Kadang-kadang ada keributan cuma sebentar. Kalaupun ada keributan, ya itu kesempatan, gitu kan. Belum hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau saya tidak salah riwayat Imam Muslim. Siapapun yang terbunuh di tangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, maka dia mendapatkan double pahala syahadah. Double pahala syahidnya. Beda dengan kalau dibunuh sama orang lain. Karena Yahudi dan Nasrani tahu kalau kita benar. Kalau mereka bunuh berarti kita double dapat pahala syahadah. Ini sudah biangnya Yahudi yang sedang menjajah, gitu kan? Dan datang sana tidak ada masalah, masuk, ada pemeriksaannya, tapi kita masuk, sholat segala. Sisi yang lain, bukankah kita bisa ribat? Ribat ini istilah kalau orang mengikat diri di perbatasan antara muslimin sama orang kafir. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim? Ribatu yauman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Sehari saja ribat, mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang kafir. Sehari. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya adalah, kita bayangkan kalau kita diberikan kekuasaan, anggaplah jadi presiden Indonesia misalnya. Wilayah Indonesia saja yang dikuasain. Itu saja kita belum punya semua ya, masyarakat punya tanah masing-masing, kita cuma jadi pemimpinnya. Bukankah sudah memiliki sebagian kecil dari bumi ini, sudah bangga, sudah kaya, sudah harum namanya. Bagaimana kalau dia kuasai dunia? Hari kiamat nanti, ya, itu kita akan diberikan seluruh dunia dan isinya, gitu ya. Itu lebih baik 1 hari saja ribat di jalan Allah SWT. Baik, selama 4 hari di sana bisa niat ribat, gitu kan? Orang semua orang Palestina yang saya temuin saya tanya, kenapa kalian tidak keluar saja dari Palestina? Mereka bilang kami mau ribat. Ini kesempatan, biar di rumah kami sekarang kami seperti ribat, karena ini musuh lagi menjajah. Pahalanya setiap hari seperti lebih banyak daripada dunia seluruh isi. Ini hal yang luar biasa, gitu kan? Teman-teman, ada hadis luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih. Maimunah adalah salah satu istri Nabi SAW. Ada yang mengatakan hamba sahaya Nabi SAW dari turunan Yahudi, dari suku Quraidah, gitu kan? Waktu suku Quraidah dikalahkan oleh Nabi SAW karena mereka berkhianat di perang Ahzab, maka salah satu tawanan untuk Nabi SAW bernama Maimunah. Akhirnya masuk Islam tentunya. Maimunah setelah masuk Islam berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, aftina fi Baitul Maqdis, beritahukan kami tentang Baitul Maqdis, apa yang perlu kami tahu? Faqala ardul mansyar wal mahsyar, ya, itulah bumi nanti yang akan digunakan oleh Allah untuk membangkitkan manusia dan menyatukan mereka.
Ya, kemudian dikatakan utuhu fasallu fi, kalian semuanya, kata Nabi SAW, semua yang syahadat pergi ke sana, sholat di sana. Perintah Nabi SAW. Ya. Fa inna salatu fihi kas salati ka alfi salatin fi masiwa. Karena sholat di sana pahalanya sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Qalat, maka Maimunah berkata, araita man lam yutiq an yatahammal ilahi aw ya'tiyahu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tidak mampu ke sana? Enggak punya biaya, fisiknya enggak kuat karena jauh. Apa yang harus dia lakukan? Kata Nabi SAW, qala falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fihi, kana kaman shalla fi. Maka dia berusaha untuk bisa menyumbang walaupun minyak saja. Jadi zaman dulu tuh minyak ditaruh di wadah kecil, lalu kemudian menyalalah api dari situ untuk menerangi Masjid Aqsa atau menerangi sebuah tempat. Kata Nabi SAW, maka dia menghadiahkan minyak saja sedikit untuk menerangi Aqsa, karena siapa yang meneranginya sama pahalanya dengan sholat di dalamnya. Ini bayangkan. Saya bilang sama jemaah saya kemarin, selama ini kita mungkin melalui LSM, antum kalau ada LSM di Indonesia bantu Baitul Maqdis bantu. Tapi di Masjid Aqsa sendiri, di dalam Baitul Maqdis itu ada kotak-kotak amal, tidak banyak tapi ditulis memang dikelola oleh pemerintahan Palestina resmi. Saya bilang sama jemaah saya ini tinggal masukin langsung di kotak, langsung di sumbernya. Masjid Aqsa langsung dikelola, kita dapatkan pahala ini. Pahala sholat di sana 1000. Kemudian juga kata Nabi SAW, cukup banyak hadisnya ya, tapi ini hadis yang mulia juga, hadis agung sekali. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, dan hadis ini disahihkan. Lamma faraga Sulaiman bin Daud min bina' Baitul Maqdis sa'ad Allah thalathan. Waktu nabinya Allah Sulaiman selesai merenovasi Baitul Maqdis, maka dia meminta kepada Allah 3 hal. Hukman yusadifu hukmah. Dia meminta kepada Allah agar semua keputusannya di kerajaannya, Nabi Sulaiman AS, itu sesuai dengan hukum Allah. Walaupun wahyu belum turun, kalau ada orang yang bertanya, maka Sulaiman mengeluarkan sebuah hukum, itu sudah dia berharap hukum itu adalah panduan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberinya. Yang kedua, mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Dia juga meminta yang kedua, waktu selesai bangun Baitul Maqdis, agar kerajaannya yang diberikan ini tidak ada lagi orang yang memiliki kerajaan seperti ini sebelumnya, sesudahnya. Jadi ini kerajaan yang paling luar biasa, setelahnya nggak ada raja seperti Sulaiman. Dan Allah berikan. Dan yang ketiga, saksi bahasan teman-teman sekalian, bahkan fadilah ini nggak ada di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Tentu Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi lebih afdal daripada Baitul Maqdis. Tapi kita bicara tentang ada manfaat yang kita dapatkan kalau sholat di Baitul Maqdis tidak ada di tempat lain, termasuk Masjid Haram Mekah. Adalah perkataan Nabi SAW tentang Sulaiman, wa alla ya'ti hadal masjid ahadun la yuridu illa as-salata fihi illa kharaja min dhunubi ka yawma waladathu ummu. Tidak ada orang siapapun yang datang ke sini dari orang beriman di Masjid Aqsa, kata Sulaiman AS doanya kepada Allah, tidak ingin kecuali sholat, memang betul-betul untuk sholat, sunnah atau wajib, tahiyat masjid kah, rawatib kah, atau sholat wajib, gitu kan? Kecuali dia dibersihkan dari dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Kata Nabi SAW dalam tambahan riwayat adalah, ammathnatani faqad u'tihuma, ya. Wa arju an yakuna qad u'tiya tsalitsa. Kalau 2 pertama permintaan Sulaiman agar keputusannya sama dengan keputusan Allah, kerajaan tidak layak untuk Allah, sudah dikasih oleh Allah SWT. Tinggal yang ketiga, kata Nabi SAW, saya berharap juga Allah sudah memberinya. Allah SWT sudah memberinya. Jadi luar biasa bagaimana fadilah-fadilahnya. Lalu dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, dan hadis ini, maaf saya tidak temukan diriwayatkan siapa, tapi hadis ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, waktu ada beberapa sahabat yang berkata, kami memperselisihkan atau kami sedang mendiskusikan mana yang lebih afdal, Masjid Rasulullah kan atau Masjid Aqsa. Maka kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, waktu itu Nabi SAW keluar lalu berkata kepada kami, sholat di masjidku ini pahalanya 4 kali lipat dibandingkan Masjid Aqsa, kata Nabi SAW. Tapi ketahuilah, sebaik-baik tempat sholat adalah Masjid Aqsa.
sebaik-baik tempat sholat. Nanti disuruh ke sana. Lalu kata Nabi SAW, nanti akan tiba satu saat nanti, akan tiba satu zaman nanti di mana seseorang di masjid, di sekitar Masjid Aqsa tidak memiliki tanah kecuali seperti tali kekangan untahnya, tali kekangan kudanya, atau hanya seperti busur panahnya. Bayangkan kalau busur panah, anggaplah busur panah paling besar seperti meja ini misalnya, 1 meter lebih atau 1,5 meter. Hanya seperti itu tanahnya saja, gitu kan? Atau seperti tali kekangan kudanya. Di sekitar Baitul Maqdis itu seseorang dengan nanti tidak akan punya kecuali seperti itu. Dia akan mempertahankannya karena hanya ingin melihat Baitul Maqdis. Nanti akan datang cobaan, dan ini kemungkinan kata para ulama hadis Nabi SAW menceritakan keadaan kita sekarang. Karena di sana orang luar biasa sampai tergusur gitu kan. Jadi sampai orang tapi tetap bertahan karena ingin melihat Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, dan ini penyampaian pesannya. Dan seseorang di antara kalian yang punya ukuran tanah sekecil itu pun di sana, pada saat itu lebih baik nilainya di sisi Allah daripada dunia dan seluruh isinya. Ini luar biasa nih. Berarti fadilah yang sangat besar sekali teman-teman sekalian. Dan saya melihat kita melupakan ini. Dan masih banyak dari yang lain ya. Tapi di diri sahabat ini tidak terlupakan ini. Ini ditahu adalah janji. Tadi ingat saya bilang ya, kita sedang membahas apapun yang merupakan janji Allah, ya. Itu atau sesuatu yang disuruh untuk lakukan atau kerjakan atau datangin atau rebut, itu tidak boleh kita sia-siakan. Karena itu benar. Tinggal kita mau melangkah atau tidak. Para sahabat sangat paham itu. Maka kita akan lihat nanti Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu pimpinan perang yang menembus wilayah Syam, termasuk Masjid Aqsa ini direbut di tangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Karena mereka tahunya tentang masalah ini. Baik, inilah teman-teman sekalian durus wal ibar. Ini pelajaran-pelajaran yang kita ambil, ya, walaupun saya datangkan di awal-awal karena memang manfaatnya, ya, tujuannya adalah supaya pada saat kita bahas tentang Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, tokoh-tokoh kita ini kita akan nyambung, oh ya ternyata ini sebabnya, oh ya karena ini dan seterusnya. Baik, Abu Ubaidah bin Jarrah, kita akan masuk kepada pribadi beliau radhiyallahu anhu, seorang tokoh pahlawan yang layak untuk difahamin, kehidupannya diketahui, diikutin, dicontohi dan seterusnya. Abu Ubaidah bin Jarrah bernama Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah bin Jarrah, ya. Jadi namanya Abu Ubaidah julukannya, tapi namanya Amir. Amir bin Abdullah bin Jarrah Al-Qurashi Al-Fikhri bin Hilal bin Uhayb bin Dabbah bin Harith bin Fihr bin Malik, ya. Ini kurang lebih jalurnya ketemu dengan Nabi SAW, tentunya di jalur nasab Quraisy. Ibunya bernama Ummu Umaymah binti Ghanam bin Jubair. Tentu ini sempat masuk Islam ibunya. Sementara ayahnya Abdullah bin Jarrah ini disebutkan khilaf di antara ahli sejarah, tapi umumnya mereka mengatakan tidak sempat menganut agama Islam karena meninggal sebelum, ya, Islam itu sendiri. Kemudian ciri fisiknya, beliau keperawatannya ini lebih cenderung seperti mirip Abu Bakar. Orangnya kurus tinggi, berjanggut tipis dan juga berkulit yang sangat putih dan memiliki wajah yang tampan. Beliau lahir di wilayah Bitwa, kurang lebih, ya, Bitwa ini sebuah wilayah, ya, di kota Mekah itu sendiri. Di Mekah lahirnya 27 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan dia sebaya dengan Umar bin Khattab, seumur. Istrinya bernama Hindun binti Jabir dan anaknya 2, Yazid dan Umair. Ini kurang lebih biografi ringkas tentang nama, jalur nasab, dan ciri fisik serta orang tua dan istri juga anaknya. Sekarang kita masuk ke bahasan kita, ya, yang lebih jauh lagi, dan ini fokusan bahasan sebenarnya masalah manaqib. Manaqib ini keutamaannya. Apa keutamaan Abu Ubaidah bin Jarrah sehingga dia termasuk orang-orang yang perlu dijadikan sebagai panutan selain seorang sahabat Nabi. Maksudnya dia selain sahabat saya sudah punya kedudukan, apalagi ada kelebihan-kelebihan yang lain. Yang pertama, beliau adalah masuk dari dalam 10 sahabat yang masuk surga. Ini sudah masyhur, hadisnya sering saya ucapkan dari Abu Bakar
Waktu Nabi SAW menunjuk Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id bin Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. 10 orang sahabat jamin masuk surga. Dan ini jaminan langsung. Ya. Nabi SAW ucapkan hadis ini. Yang kedua, beliau termasuk 10 orang sahabat yang pertama masuk Islam. Nanti akan kita jelaskan masuk Islamnya dia. Ya. Kemudian tentu di sini saya langsung aja masuk Islamnya dia adalah di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar termasuk ada beberapa tokoh-tokoh sahabat yang masuk Islam di tangan, dan kita sudah sebutkan di kisah Abu Bakar nih bagaimana fadilahnya gitu kan. Yang jelas Abu Ubaidah bin Jarrah salah satu yang masuk Islam di tangan Abu Bakar pada saat itu. Setelah ya masuk Islamnya beberapa orang di tangan Abu Bakar seperti misalnya Utsman bin Affan gitu kan. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan ada beberapa sahabat Nabi yang lain yang dijamin masuk surga juga di tangan Abu Bakar masuk Islamnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, satu-satunya orang yang mendapatkan julukan Aminul Ummah. Aminul Ummah ini yang kita sudah katakan orang yang terpercaya, dan ini tadi saya bilang dalam durus wal ibar yang pertama, kalau Islam diutus untuk itu. Saya akan sebutkan kisahnya nih, bagaimana kisahnya dia mendapatkan julukan itu. Teman-teman sekalian, ada sebuah kejadian. Pernah Nabi Muhammad SAW mengutus surat ke wilayah Najran. Najran ini wilayah terkenal sekali dengan agama Nasraninya dan kuat sekali agama Nasrani. Mereka juga sangat tahu dalam Injil kalau akan keluar Nabi terakhir. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus kepada mereka surat. Nih ngajak masuk Islam. Waktu tiba surat Nabi Muhammad SAW ke wilayah Najran, maka orang-orang Najran mengutus, khilaf di antara ahli sejarah. Ada yang mengatakan dari 14 orang sampai 60 orang. Banyak sekali khilaf di antara mereka jumlahnya. Tapi yang jelas kita anggap jumlah mereka 60 orang. Tapi yang disebutkan namanya pimpinan-pimpinan mereka seperti ya, Al-Aqib, ini adalah pemimpin mereka, kepala sukunya. Ada Sayyid, ini adalah Amir Safar mereka, disebutkan dalam buku. Dan Abul Harith, ini uskup mereka, pendeta mereka. Yang paling faham ya, pada saat itu Injil. Datanglah mereka kepada Nabi SAW, kemudian mereka waktu masuk itu pakai baju kan, karena Najran ini wilayah kaya, kerajaan Bizantium, terkenal sekali kekayaan-kekayaan mereka. Datanglah mereka menggunakan baju-baju dari sutra, mewah, tangan mereka penuh, jari-jari mereka dengan cincin-cincin emas. Datang. Waktu mereka datang, mereka langsung ditunjuk menanyakan mana rumah Nabi SAW. Mereka datang ke rumah Nabi SAW, mereka ketuk, Nabi nggak bukain. 2 kali, 3 kali, manggil-manggil, hai Muhammad, kami dari Najran, kami yang engkau undang. Nabi SAW tidak temui. Sampai mereka hanya jenuh, karena sudah lama Nabi nggak keluar. Mereka tanya, siapa? Ada kebetulan sahabat lewat, siapa yang kira-kira yang dekat dengan Nabi kalian nih? Kata mereka, yang terdekat adalah mertuanya, kedua mertuanya Abu Bakar dan Umar, dan ada anak mantunya Ali dan Utsman. 4 orang ini masyhur. Datanglah kepada mereka, datanglah mereka. Mereka musyawarah, tanya Abu Bakar, tanya Umar, tanya Utsman, tanya Ali, ini apa nih masalahnya? Kenapa kami diundang tapi Nabi kalian tidak mau temui? Waktu itu Ali bin Abi Thalib jeli melihat ternyata penampilan mereka sangat mewah. Baju-baju sutra, cincin emas semua dipakai. Memang terlalu seperti kerajaan, orang-orang kerajaan yang datang. Kata Ali, kemungkinan Nabi SAW tidak mau temui kalian karena pakaian kalian. Coba ganti bajunya. Ganti bajunya, lepas perhiasan kalian emas ini, baru nanti coba kalian ketuk kembali rumah Nabi SAW. Mereka ikutinlah. Mereka buka semua, mereka pakai baju, beli bajunya kaum muslimin di Madinah. Baju yang sederhana dipakai sama mereka, cincin emasnya semua dibuka, kemudian mereka baru ketuk. Waktu mereka ketuk, Nabi SAW bukain. Lalu ditemui oleh Nabi SAW. Karena tadi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada mereka, kalau mau bertemu dengan saya bukan begini caranya. Karena juga ada sebagian pendapat ulama mengatakan kemungkinan orang-orang Najran ini sempat sepakat. Kita uji nih, benar nggak dia Nabi? Caranya, perlihatkan yang termewah dari pakaian kalian. Nabi SAW Nabi, punya wahyu, tahu gitu kan. Selain pribadi beliau memang tidak suka yang begitu bermewah-mewahan berlebihan, juga memang ada wahyu yang menyampaikan.
Ringkas cerita, ditemuilah mereka oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tawarkan Islam, bacakan Al-Quran, mereka masih nolak. Mereka nggak mau, gitu kan? Enggak, kami tetap dengan keyakinan kami lah, gitu kan? Lalu Nabi SAW memberikan kesempatan, apa yang kalian mau tanya dengan saya? Silakan tanya. Mungkin ada ciri Nabi terakhir yang kalian tahu. Maka yang terjadi adalah orang-orang Najran, pendetanya tadi Abu Harith bertanya, baiklah, saya akan tanya kepada Muhammad, siapa ayahnya Musa? Maka kata Nabi SAW, Imran. Ya. Lalu ditanya, ayahnya Yusuf? Kata Nabi SAW, Yaqub. Lalu kata dia, lalu ayah anda siapa? Kata Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ternyata di dalam kitab Taurat dan Injil itu disebutkan semua, termasuk ayahnya Nabi SAW dan kakeknya. Gitu kan. Maka pada saat itu, dia bertanya, lalu ayahnya Isa siapa? Ini yang dia ingin titik beratkan sebenarnya. Karena mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Lalu Nabi SAW menjawab pada saat itu karena datang turun ayat Al-Quran, surah Al-Imran ayat 59. Al-Imran surah nomor 3 ayat 59. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Waktu dijawab ini oleh Nabi SAW kepada Abu Harith nolak. Nggak mungkin, yang kami tahu cuman Adam saja dari tanah, kalau Isa enggak, Isa itu anak Tuhan. Baik, yang terjadi, kata Nabi SAW, kalau begitu, saya akan menyampaikan kepada kalian firman Allah yang turun. Lalu turun sambungan Al-Imran tadi 59, turun ayat 2 ayat setelahnya 60 sama 61. Ayat 60-nya berbunyi, Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Wahai Muhammad, kebenaran ini bahwasanya Isa memang diciptakan seperti Adam yang sudah saya turunkan, itu benar. Maka jangan kau ragu, fala takun minal mumtarin. Jangan sampai kamu ragu dengan masalah ini. Jangan sampai kamu meragukan karena mereka bilang enggak, kami enggak temukan dalam Injil. Enggak. Lalu untuk membuktikan kebenaran ini, hai Muhammad, turun ayat 61 kata Allah, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanajal la'natullahi 'alal kadhibin." Turun ayat mubahalah namanya. Mubahalah adalah metode yang digunakan dalam Islam untuk menantang orang kalau mempertahankan dirinya pada kesalahan. Ini jelas salah nih. Kemudian dia bilang tidak, saya benar. Lalu dia mau coba menyampaikan kesalahannya, maka ditantang mubahalah. Apa itu mubahalah? Kata Allah, kalau seandainya ada orang di antara mereka membantahmu dalam hal tersebut kalau Isa diciptakan memang dari tanah seperti Adam, sementara mereka tidak punya ilmu, mereka nggak tahu, cuma tebak-tebak saja. Katakanlah, hai Muhammad, ayo kita sekarang bermubahalah dengan cara mendatangkan anak-anak kita masing-masing. Kami akan memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, kami sendiri dan juga kalian juga sendiri. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Saya datang dengan istri dan anak-anak saya, kemudian kalian juga lakukan itu. Kebetulan pimpinan-pimpinan tadi, si Abu Harith ini pendeta ini, kemudian ada kepala sukunya tadi, ada Amir Safar Said, ada kepala sukunya juga tadi. Itu semuanya datang, si Aqib tadi. Kemudian mereka juga datang dengan keluarga-keluarganya. Kata Nabi SAW, ayo kita kumpul, sebagaimana Allah bilang, saya bawa anak istri saya, kemudian kalian juga sama, lalu kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, siapa yang benar, menangkan, dan siapa yang salah, turunkan laknatmu. Mubahalah namanya. Karena ini mempertahankan, sudah dibacakan Al-Quran, sudah diundang, dan mereka sudah diberikan surat, lalu mereka juga datang, dijelaskan juga Islam itu, ternyata mereka masih menolak. Dan Abu Harith ini dalam beberapa asal juga disebutkan sebenarnya tahu kalau ini kebenaran.
Cuma dia merasa berat saja mau mengikuti gitu kan. Kayak merasa nanti wibawanya tercoreng. Jadi masih ada unsur duniawi. Maka Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah. Banyak sekali dalil yang menjelaskan kepada kita hadis-hadis sahih bagaimana bentuk mubahalah itu. Di antaranya adalah riwayat dikatakan Nabi SAW mengajak pada saat itu Hasan dan Husain digendong cucu beliau radhiyallahu anhuma ajma'in, radhiyallahu anhuma, kemudian Fatimah juga radhiyallahu anha datang di belakang punggung Nabi SAW. Tapi dalam riwayat ini Nabi SAW dalam riwayat ini khusus tidak mendatangkan istrinya. Dalam beberapa asar yang lain sesuai dengan firman Allah mendatangkan istrinya. Kemudian Nabi SAW bersama dengan orang-orang Najran ini menuju ke sebuah tempat padang pasir yang luas dan di situ ada gunung, di dekat gunung tapi tidak disebutkan gunung apa. Lalu Nabi SAW mulai mengambil posisi yang berhadapan dengan mereka. Pada saat itu sudah akan terjadi, gitu kan? Tiba-tiba saja langit menjadi gelap dan seperti ada lingkaran asap hitam yang besar sekali berputar di atas gunung yang ada di dekat antara Nabi SAW dengan mereka. Jadi seakan-akan memang ada azab yang siap turun pada saat itu. Maka melihat kejadian tersebut seluruh orang Najran ketakutan mereka. Lalu musyawarah, kata Abul Harith sama Akib, setelah mereka musyawarah mereka mengatakan ini nggak bisa. Kalau dia betul Nabi berbahaya nih. Kalau dia Nabi maka kita kena laknat, bukan cuma kita, sampai anak keturunan kita semua kena laknat. Bahkan bulu di badan kita ataupun kuku kita ini akan semua gugur, hancur. Kalau kena laknat, ini mubahalah bukan main-main kalau sudah Nabi, gitu kan? Maka mereka pun minta kepada Nabi SAW, sudahlah Muhammad, kami tidak mau bermubahalah, tapi kami ya ikut dengan hukummu. Bukan masuk Islam ya, masuk Islam tidak mau, tapi kami mau ikut dengan hukummu. Kata Nabi SAW, kalau kalian tolak Islam, kalian harus bayar jizyah. Kalau kalian tolak, maka terjadi peperangan. Maka mereka bilang, kami pilih jizyah. Maka Nabi SAW pun pada saat menentukan jizyah dari mereka. Nah, pada saat Nabi SAW menentukan jizyah, kebetulan karena banyak sekali, ini satu Najran, satu negeri besar, setiap kepala harus bayar, diambil oleh pemberian sebagai upeti. Kata Allah, hatta yu'tul jizyah jadi hum saghirun, sampai mereka membayar jizyah sementara mereka itu terhina karena menolak kebenaran. Karena banyak, maka kata ya Akib dan Abul Haritha, pimpinan mereka dengan juga pendetanya, ya, uskupnya mengatakan, "Hai Muhammad, utuslah kepada kami orang yang paling kamu percaya." Karena ini tidak main-main ini. Ini jizyah ini besar sekali. Harus orang yang amanah benar, gitu kan? Maka keluarlah hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "La'abba'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin." Saya pasti akan, demi Allah saya akan utus kepada kalian seorang laki-laki, bukan cuma amin, tapi haqqal amin. Di atasnya amin itu, di atasnya orang yang terpercaya, pimpinannya orang terpercaya, pimpinannya orang amanah, pimpinannya orang wibawa, pimpinannya segala-galanya, gitu kan? Orang yang jujur. Lalu beliau mengatakan, fastashrafa lahu ashabu Rasulullah SAW. Maka semua sahabat waktu itu mengangkat kepalanya, ingin ditunjuk oleh Nabi SAW, karena ini dapat julukan amin haqqal amin, aminan haqqal amin, gitu kan? Sampai Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, saya tidak berharap jabatan kecuali pada saat itu juga, ingin sekali, karena ini luar biasa dapat julukan. Saya pun sengaja meninggikan tubuh saya, padahal Umar sudah tinggi radhiyallahu anhu. Beliau sengaja tinggikan lagi badannya supaya Rasulullah SAW tunjuk. Tapi apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, faqal kum ya Aba Ubaidah bin Jarrah, berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Falamma qama qala Rasulullah SAW, hadha aminu hadhil ummah. Waktu Abu Ubaidah berdiri radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, inilah pimpinan orang terpercaya dari umat ini. Maka ini sebab kenapa ada julukan amin hadhil ummah. Amin hadhihi ummah. Ini teman-teman sekalian tadi manaqib yang ketiga tentang satu-satunya orang dari umat yang mendapatkan julukan Aminul Ummah. Yang keempat, beliau termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Tentu hijrah di jalan Allah SWT adalah ibadah, gitu kan? Maka beliau termasuk waktu di Mekah ada penindasan, beliau hijrah ke Habasyah, tapi tidak bisa bertahan.
Beliau akhirnya kembali ke Mekah karena beliau ingin dekat dengan Nabi SAW. Ya udah, kalau Nabi SAW mati terbunuh, ya sekalian juga ingin ikut mati terbunuh. Ya udah, tidak mau hijrah karena hijrah untuk keamanan, gitu kan, untuk keamanan. Kemudian juga yang selanjutnya, yang kelima adalah bukti keimanannya, ya, keimanan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu itu terlihat pada saat perang Badr. Dan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mujadilah, surah nomor 58 ayatnya 22. Ada sebuah kisah yang luar biasa di sini teman-teman sekalian. Kisahnya adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat masuk di perang Badr, beliau sempat berperang menghadapi musuh orang-orang kafir nih. Tapi ada satu orang kafir yang selalu mengejar Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah menghindar dari dia. Selalu Abu Ubaidah nyerang semua orang kecuali orang ini. Tapi orang ini terus berusaha mengejar Abu Ubaidah. Tahu siapa dia? Ayahnya. Ayahnya ini yang kita tadi saya bilang meninggal dalam keadaan kafir. Ada pendapat yang mengatakan dia meninggal bukan malah sebelum kenabian, tapi karena tidak mau beriman. Dan ini riwayat yang sahih. Yang kita kenal tadi Abdullah bin Jarrah. Abdullah bin Jarrah ini benci sama anaknya, kenapa masuk Islam. Dan dia ikut Badar diserang, dia targetnya ingin membunuh anaknya. Karena marahnya sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah selalu menghindar. Sampai akhirnya Abu Ubaidah melihat ternyata ayahnya ini kalau dia tidak berusaha menangkis atau menghindar, pasti dikejar dan bisa membunuh dia setiap saat. Maka tiba-tiba Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pun menghadap ke ayahnya, kemudian sambil bertakbir dia melawan. Pada saat dia melawan, Abu Ubaidah berhasil membunuh ayahnya sendiri. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Turun firman Allah memuji perilaku Abu Ubaidah. Karena ini di kancah peperangan. Beda kalau serumah, tidak ada masalah, gitu kan? Loh iya, kan ada orang tuanya kafir tapi dia misalnya lagi dalam kondisi kayak kita di Jakarta lagi tenang, gak ada apa-apa, orang tua kita kafir misalnya. Kan tetap harus berbakti kan? Berbakti, berboleh, dan tidak boleh dipatuhi hanya keburukannya kalau dia mengajak kepada kekufuran. Tapi kalau di kancah peperangan dan ayah kita selalu membunuh, ini sudah antara kafir dengan iman. Bagaimana perilaku kita berhadapan sama ayah kita, saudara kita, anak kita? Apa yang harus kita lakukan? Maka itu perilaku yang ditunjukkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau langsung mengambil inisiatif untuk memerangi ayahnya dan terbunuh. Allah langsung menurunkan firman-Nya surah Al-Mujadilah tadi ayat 22. Kata Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ulama sepakat mengatakan ayat ini turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Apa kata Allah? Engkau hai Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak boleh berkasih sayang sama orang-orang kafir, dalam arti kata toleransi dalam masalah agama kita. Sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itu adalah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga nanti. Orang-orang yang seperti ini membela agama Allah walaupun di atas keluarganya. Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka adalah golongan Allah, ingatlah sungguhnya golongan Allah pasti akan menang. Sa'id bin Abdul Aziz rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, ayat ini, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, itu turun kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu atau Amir bin Abdullah bin Jarrah ketika ia membunuh ayahnya di perang Badr. Oleh karena itu Umar bin Khattab sempat mengatakan ya, pada saat perkara khilafah ya, waktu beliau mau meninggal Umar bin Khattab dan tinggal ya, 6 orang dari sahabat. Waktu itu tidak ada Abu Ubaidah sudah mati, sudah terbunuh gitu kan. Maka pada saat sudah mati, maka Umar berkata, kalau seandainya Abu Ubaidah hidup, saya nggak perlu bentuk 6 orang itu, pasti Abu Ubaidah yang saya tunjuk jadi khalifah.
Tapi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sudah meninggal pada saat itu. Ada pelajaran yang penting di sini teman-teman sekalian. Ini adalah sebuah sikap tegas, kata penulis di sini, dimiliki oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dia memberikan sebuah pelajaran besar kepada dunia seluruhnya agar mereka semuanya mengetahui bahwa loyalitas hanya untuk Allah, Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang beriman, dan bahwa sikap berlepas diri harus diterapkan terhadap musuh-musuh Allah. Allah berfirman, dalilnya surah Al-Maidah ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, tempat kalian bersandar, Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta mereka tunduk kepada hukum Allah. Jadi ini ayat jelas menyuruh kita tidak boleh toleransi dalam masalah agama. Salah-salah, gitu kan? Benar-benar, dan tidak ada kebenaran kecuali Islam. Ini harus diyakini nih. Dari awal saya teriak-teriak ini harus difahami teman-teman sekalian. Ini bukan masalah fanatisme buta, enggak. Ini memang kebenaran, enggak bisa ditolak, gitu kan? Dari pencipta langit dan bumi, maka kita ini menjadi orang-orang pasukannya Allah, Hizbullah. Kita pasti akan secara otomatis ya akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikhin. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang telah beriman padamu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan maksudnya yang kamu tabung, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya kalau ditinggal, dan rumah-rumah tempat tinggal yang sudah kalian bangun dan kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Artinya kalian akan menyesal nanti itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Ini jelas bagaimana loyalitasnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat itu. Sekali lagi, kalau di luar kancah peperangan, orang tua kita non muslim, kita harus berbakti, gitu kan? Berbakti, jangan salah faham masalah ini. Karena Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran kita harus berbakti selama mereka tidak menyuruh pada hal-hal yang buruk. Kerabat kita silaturahim, ya, dakwahin mereka. Tapi kalau yang dibahas sini adalah bagaimana kalau sudah masuk di kancah peperangan dan mereka memerangi kita, mereka mati atau kita yang mati, salah satunya. Maka di sini loyalitas untuk Allah dan Rasulnya. Tidak boleh lagi toleransi masalah ini. Ini termasuk fadilah yang dimiliki oleh ya, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, turunnya surah Al-Mujadilah memuji perilakunya, surah nomor 58 ayat 22. Kemudian juga fadilah yang keenam, manakib yang keenam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuknya jadi khalifah, tapi ia nolak. Jadi sebenarnya sebelum menunjuk Umar bin Khattab, Abu Bakar sempat bimbang antara Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Tetapi pada saat itu disebutkan dalam beberapa buku sejarah, Abu Bakar mendahulukan Abu Ubaidah dari Umar bin Khattab. Memang ditunjuk Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah nolak, nggak mau. Dia nolak. Sampai akhirnya dialihkan kepada Umar bin Khattab. Jadi Abu Ubaidah ini dari perilaku Abu Bakar ini menandakan bisa ya dikatakan dia memiliki kedudukan yang setara bahkan lebih daripada Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga poin yang ketujuh, ya, manakib yang ketujuh adalah bagaimana perannya dalam peperangan Nabi SAW. Artinya semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh beliau, tidak ada yang terkecuali. Ini sebuah fadilah ya. Karena hadir bersama Nabi SAW di kancah peperangan itu sebuah fadilah khusus. Perannya yang menonjol sekali adalah di perang Badr tadi, membunuh ayahnya, dan di perang Uhud pada saat Nabi SAW terdesak. Ya, sedikit saya reviewkan kisah tentang perang Uhud itu dan sudah pernah kita sebutkan sebenarnya. Waktu kita sebutkan tentang kisah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum ajma'in, ini juga pernah punya peran yang sama gitu kan. Waktu 50 pemanah Nabi SAW di Gunung Uhud turun, kemudian
barulah ya pasukan Khalid bin Walid manuver dari belakang Bukit Rumat lalu membunuh 7 orang tersisa dari 50 orang, 43 turun kancah peperangan dari pemanah Nabi SAW, 7 orang tetap tinggal di atas, dibunuh oleh Khalid bin Walid, lalu kemudian dia menyerang dari belakang pasukan, sehingga akhirnya muslimin terdesak, dan pada saat itulah terbunuh sahabat-sahabat yang mulia, Mus'ab bin Umair, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dan seterusnya radhiyallahu anhum majma'in itu meninggal pada saat itu. Nabi SAW terdesak, dan Nabi SAW waktu itu kelihatan di kancah peperangan karena padang pasir. Maka yang ikut di pasukan Khalid bin Walid dari 200 penunggang kuda ada beberapa orang yang bernama diantaranya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu kan? Saudaranya masuk Islam dan menjadi 10 orang yang masuk surga, tapi ya, ini Utbah menjadi orang kafir, dan bahkan di perang Uhud dia sempat menyerang Nabi SAW. Dia sempat melempari Nabi SAW dengan batu pada saat itu. Jadi ada satu juga namanya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir ini adalah dulu pimpinannya orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah. Gitu kan? Dia dulu ingin menobatkan diri jadi raja di Madinah. Begitu masyarakat Madinah sudah mau sepakat mengangkat dia jadi raja, tiba-tiba terdengar risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, lalu beberapa orang dari Aus dan Khazraj kan masuk Islam. Kemudian pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, akhirnya mereka umumnya masuk Islam dan mereka tidak memilih lagi Abu Amir sebagai pemimpin, tapi mereka memilih Nabi SAW sebagai pemimpin. Abu Amir gak mau masuk Islam, merasa terganggu, dia pergi ke negeri Syam, berkumpul sama orang-orang Nasrani. Pada saat dia dengar ada perang Uhud, pasukan Quraisy sudah sampai di wilayah Uhud. Uhud ini pas di pintu gerbangnya kota Madinah. Jadi zaman dulu tuh ada benteng, tembok benteng, dan Uhud itu di luar bentengnya Madinah itu. Tapi walaupun sekarang masuk dalam kota Madinah ya. Tapi situlah mereka sudah tiba di depan pintu gerbang ya, kota Madinah. Maka Abu Amir kembali di situ, kemudian dia mengajak beberapa pegawainya untuk membuat lubang-lubang ukuran manusia kalau jatuh susah untuk naik lagi, gitu kan? Kalau kita sekarang mungkin sekitar 2 meter gitu kan, susah dia untuk naik lagi. Dibuat galian beberapa lubang di dekat kebun-kebun kurma yang pasukan muslimin berdiri di situ. Tapi ditutup dengan pelapa-pelapa kurma, jadi orang tidak tahu. Nabi SAW waktu pasukan muslimin terdesak, sempat 200 pasukan Quraisy ini, ada beberapa orang yang menyerang ke arah Nabi SAW, ada yang menyerang pasukan muslimin dari belakang, gitu kan. Nah di antara yang datang menyerang Nabi SAW ini ada Utbah bin Abi Waqqas, kemudian ada juga Ibnu Kami'ah, dan ada Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Ini ada 3 orang yang menyerang Nabi SAW. Waktu Nabi SAW melihat dari jauh menyerang, Nabi SAW sempat mundur, kakinya keinjak lubang yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasiq tadi itu. Kemudian Nabi SAW jatuh dalam lubang. Karena dalam lubang jatuh, maka Nabi SAW dan untuk keluar ini nggak sempat, karena 3 orang ini tiba-tiba sudah ada di lingkaran lubang itu. Si Utbah bin Abi Waqqas mengambil batu melempar ke arah Nabi SAW. Akhirnya sampai membuat gigi beliau patah, gitu kan? Dan sempat bibir beliau SAW bagian bawah memar dan berdarah, gitu. Kemudian juga sempat datang Abdullah bin Shihab Az-Zuhri ini, dia datang kemudian mengambil pedang, gitu kan? Dan pedang itu diarahkan ke wajah Nabi SAW dan sempat mengenai bagian. Jadi zaman dulu orang kalau perang itu pakai mereka memakai topi besi, dan di samping kiri kanan ada tirai-tirai besi yang turun untuk menangkis pukulan, gitu kan. Nah ini sempat kena hantaman dan akhirnya menancap di pipi Nabi SAW besi-besi kecil itu, dan ada yang membuat luka, gitu kan. Dan ini juga membuat sebagian pelipis beliau SAW luka. Lalu datang Ibnu Kami'ah. Ibnu Kami'ah ini datang, kemudian dia merunduk dan dia mengayunkan pedangnya. Jadi karena lubang itu kecil, ukurannya hanya bisa 1 maksimal 2 orang, sehingga membuat sempit, untuk menangkis pun itu susah. Karena 3 orang ini secara bersamaan, ada lempar batu, ada yang ayunin pedangnya, yang satu lagi ayunin pedangnya. Ibnu Kami'ah ini lalu mengenai pundak kanan Nabi SAW, sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Ringkas cerita adalah, ketika orang ini berusaha untuk mengganggu Nabi SAW, waktu Ibnu Kami'ah menghantam pundak Nabi SAW dan kena, dia mengira bahwasanya pundak Nabi sudah robek, gitu. Padahal Nabi SAW tidak dilindungi sama Allah, jadi cuma terasa sakit karena ada baju besi yang menangkis itu. Maka Ibnu Kami'ah berkata, wahai Muhammad, saya Ibnu Kami'ah yang akan membunuh kau. Kata Nabi SAW, semoga kau yang dibinasakan sama Allah. Diceritakan di dalam rujukan-rujukan buku, diantaranya sebenarnya Fathul Bari ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi SAW. Ibnu Kami'ah waktu balik ke Mekah,
setelah perang Uhud. Dia balik kemudian dia mencari dombanya. Ternyata dombanya berada di atas gunung batu yang dia berusaha naik untuk mengambilnya. Domba jantan. Begitu dia dekat di atas domba tersebut, domba biasa tidak melawan, tinggal ditarik sama dia. Ternyata domba itu tiba-tiba menyeruduk dia dan jatuh dari atas gunung sehingga tubuhnya remuk. Sehingga kemudian pada saat remuk itu keluarganya pun sempat mau mengangkat, tidak bisa lagi karena sudah hancur semua tulangnya, nggak bisa diangkat. Dan ini tanda dikabulkan doa Nabi SAW karena Nabi mengatakan semoga Allah membinasakanmu. Ringkas cerita, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pada saat itu adalah sahabat yang terdekat dengan Nabi SAW. Artinya ada di sekitar situ, kemudian dia cepat lari menyerang ketiga orang ini, berusaha untuk memisahkan atau membuat Nabi SAW supaya lepas dari mereka. Bersama dengan Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah sempat juga menangkis serangan-serangan mereka dengan tubuhnya, gitu kan, memeluk Nabi SAW. Lubang itu menutup tubuh Nabi SAW, dan lubang itu dengan tubuhnya sampai akhirnya banyak panah-panah dan pedang yang diarahkan ke badan Talha bin Ubaidillah. Ini sudah kita jelaskan di kisah beliau radhiyallahu anhu. Dan Abu Ubaidah punya peran turun ke dalam lubang, lalu kemudian beliau ya menarik besi yang melengket di pipi Nabi SAW. Ada 2 buah besi, gitu kan. Maka beliau menariknya dengan giginya. Jadi bukan menarik dengan tangan. Sampai penulis buku menulis di sini, lihatlah wahai pembaca, kata dia, gitu kan. Kalimat yang baik. Semoga Allah merahmati Anda. Bagaimana sopan santunnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Dia tidak mencabut 2 ring itu dengan tangannya karena dia tidak ingin menyakiti Nabi SAW. Tapi dia mencabutnya dengan mulutnya sehingga gigi depannya tanggal. Jadi waktu itu Abu Ubaidah menggigit dengan giginya, kemudian menarik, besi itu tertancap sangat kuat. 2 ditarik sampai kedua gigi depannya tanggal, gitu. Tapi dinukil oleh para ahli sejarah, kalau anda baca hadisnya dalam Sahih Bukhari, dikatakan setelah itu giginya tanggal, karena orang sudah dewasa nggak mungkin ada gigi lagi, dan zaman dulu tidak ada gigi palsu kan, gitu. Jadi akhirnya sahabat-sahabat tahu, terkenal Abu Ubaidah yang giginya jatuh karena Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan tidak seorang pun yang gigi depannya tanggal yang mengalahkan ketampanan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Allah SWT berikan kelebihan, gitu. Ini Abu Ubaidah, antum tidak ada hubungannya. Kalau tanggal jelek ya jelek saja, gitu. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, ini termasuk kelebihan di Uhud, ya. Kalau teman-teman yang pegang buku bisa dilihat di halaman 23 kisah itu tentunya. Kemudian juga selebihnya, yang ke-9 adalah dicintai oleh Nabi SAW setelah Abu Bakar dan Umar. Dan ini bisa dilihat di halaman 24 dari buku kita ini. Itu disebutkan, ini semua tentu yang saya sebutkan tadi ada dalam buku kita ya. Cuman ada informasi-informasi yang saya tambahkan untuk menguatkan bahasan kita. Dan memang yang saya tambahkan juga cukup banyak. Makanya teman-teman yang pegang buku juga usahakan informasi yang saya sampaikan dicatat ya. Kalau punya pensil atau pulpen bisa ditambah informasinya. Baik, pernah Nabi SAW waktu ditanya, disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib dan Ibnu Majah juga dalam Al-Muqaddimah. Kemudian juga masih banyak perawi hadis yang lain menyebutkannya, bahwasanya beliau pernah ditanya, Nabi SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling Anda cintai? Maka beliau berkata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Abdullah, ya, waktu itu bertanya Abdullah bin Umar, siapa lagi ya Rasulullah dari kalangan laki-laki? Maka beliau berkata, maaf, keliru. Hadisnya begini. Abdullah bertanya ya, kepada Aisyah, wahai Aisyah, siapa sahabat Rasulullah SAW yang paling beliau cintai? Aisyah menjawab Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Abu Ubaidah. Jadi dia datang dicintai setelah kedua orang yang terkenal masyhur sahabat Nabi itu. Kemudian juga di sini termasuk dalam manaqibnya beliau adalah orang yang sebaik-baik. Jadi Nabi SAW memuji, mengatakan Abu Ubaidah adalah sebaik-baik laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab teman-teman sekalian dikatakan ni'mar rajul. Ni'mar rajul ini seperti dikatakan manusia yang terbaik. Terbaik kalau jadi suami, terbaik kalau jadi ayah, terbaik kalau jadi teman, terbaik kalau jadi pimpinan, terbaik kalau menjadi bawahan, semuanya masuk di dalamnya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh ahli sunan, terutama disebutkan oleh Tirmidzi di sini, Nabi SAW bersabda tentang Abu Ubaidah, nikmar rajul Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya sebaik-baik laki-laki ya, dalam segala hal adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya. Dan ini bisa ditemukan di halaman 24. Kemudian kelebihan yang selanjutnya, yang ke-11 ya,
adalah Nabi SAW mengutusnya untuk menguatkan pasukan Amr bin As. Dan ini bisa dibaca di halaman 25. Maksudnya adalah Nabi SAW pernah mengutus ya, Amr bin As ini ke sebuah wilayah dikenal dengan Salasil. Salasil ini nama sebuah wilayah yang di situ ada kabilah Juzam. Kabilah ini pernah ingin bekerja sama dengan kerajaan Romawi untuk menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mengutus Amr bin As. Amr bin As sahabat Nabi yang terkenal dengan strategi perangnya. Diutuslah ke sana. Waktu diutus ke sana, ternyata Amr bin As lihat kayaknya memang pasukannya musuh banyak sekali nih. Maka dia pun menyurat kepada Nabi SAW meminta bantuan. Maka Nabi SAW membentuk pasukan tambahan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, kemudian di dalamnya ada Abu Bakar dan Umar. Gitu kan. Sementara di sini Abu Ubaidah diangkat jadi pemimpin. Maka kata Nabi SAW kepada Abu Ubaidah, kalau kau nanti ketemu dengan Amr bin As, jangan berselisih pendapat. Tibalah mereka di lokasi, tepatnya di wilayah ya Salasil. Makanya dikatakan perang Zatu Salasil, gitu kan, di zaman Nabi SAW. Maka Abu Ubaidah pun waktu ketemu dengan Amr berkata, wahai Abu Ubaidah, kamu ya adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk bergabung dengan pasukanku, maka aku pemimpinmu. Kata Abu Ubaidah, kamu mimpin pasukanmu, saya mimpin pasukanku, masing-masing, karena ini utusan Nabi SAW. Lalu kata Amr, tidak bisa, saya yang memimpin dari awal, maka kamu harus bisa mengalah. Dan di sini penulis buku sebenarnya menulis bagaimana peran Abu Ubaidah yang tidak mau ngotot untuk menjadi pemimpin, gitu kan. Beliau berendah akhirnya. Beliau mengatakan, baiklah wahai Amr, kalau kau tidak mau mengambil pendapatku tadi, maka aku telah menerima wasiat dari Nabi SAW agar aku sama kamu tidak berselisih. Maka silakan, kalau emang kamu mau aku ikut dalam pasukan, aku ikut dalam pasukanmu. Maka akhirnya Amr bin As menjadi pemimpin pada saat itu dalam peperangan. Ini disebutkan dalam manaqib sebenarnya, karena dia pada saat itu kalau mau tetap ngotot untuk jadi pemimpin perang, bisa saja Amr bin As juga tidak akan bertahan, masing-masing pemimpin. Dan pemimpin ini tentu saja punya kedudukan, namanya harum, ya. Apalagi kalau peperangan itu menang, semua mujahid dapat pahala masing-masing jihadnya, tapi pemimpin dapat pahala seluruh mujahidnya. Pahalanya beda, gitu kan. Sama dengan presiden, raja, ini sayang kalau mereka tidak paham ini. Pahala masyarakat biasa berjalan sesuai dengan kadar kemampuan mereka, tapi kalau pemimpin ada anggaran dana pemerintahan yang bisa dipakai untuk kegiatan amal jariah. Mereka bisa berbuat apa saja kalau mereka mau, jadi kan, yang baik-baik untuk amal jariahnya, dan itu bermanfaat buat masyarakat. Dia bisa panen pahala yang banyak. Sama dengan panglima perang juga akan panen pahala dari prajurit-prajuritnya. Di sini kerendahan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu karena dia ingin merendah dengan Amr bin As dan memberikannya. Ini termasuk juga sebuah manaqib. Kemudian juga di poin yang ke-12 adalah kesolehannya dan kedekatannya dengan Allah mendatangkan karamah. Karamah ini biasanya diberikan kepada orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi punya mukjizat, kalau orang saleh punya karamah. Karamah tentu tidak bisa datang sembarangan, teman-teman sekalian. Tidak bisa datang sembarangan. Kata para ulama, dan Anda bisa ikutin ceramah saya di Minhajul Muslim tentang wali Allah dan karamahnya serta wali syaitan dan tipu dayanya. Ini pekah sekali. Wali Allah adalah orang-orang yang selalu dekatkan diri dengan Allah SWT, mengikuti wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Yang puncaknya pimpinan kita semua waliullah ini adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang wali Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengikuti Al-Qur'an, menghafalnya, mengamalkannya dan menerapkannya. Juga ya, mereka menjalankan sunnah Nabi SAW dan hidup bersama Nabi SAW. Mereka wali-wali Allah. Tentu banyak sekali contoh-contoh karamah yang mereka diberikan. Ya, seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memiliki karamah waktu dia utus pasukan ke negeri Persia dan lagi terdesak pasukan tersebut, tiba-tiba hatinya ingin sekali naik ke mimbar, lalu dia berkata, wahai pasukanku, ke gununglah, gitu kan. Hanya itu saja diucapin sama Umar bin Khattab. Waktu pasukan itu datang beberapa bulan kemudian, lalu mereka berkata, wahai Amir Mu'minin, kami mendengarkan suara Anda di kancah peperangan. Pada saat kami lagi terdesak, dikelilingi oleh musuh, kami nggak tahu harus buat apa. Pada saat kami dengar suara Anda mengatakan ke gununglah, kami naik ke atas gunung, lalu kami melempari mereka dengan anak-anak panah, lalu kami menyerang sehingga kami menang. Dan ini termasuk karamah.
Bagaimana Umar bin Khattab diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memandu pasukannya dari jarak jauh, gitu kan? Seperti itulah. Maka ulama memberikan kaidah-kaidah. Karamah ini ya, hanya datang kepada orang-orang yang memang menjaga muruannya dengan Allah, kehormatan, kesucian, kehormatan sama Allah. Dia tidak melakukan hal yang haram, apalagi dia tidak melakukan hal yang makruh, apalagi haram. Dan dia mengerjakan yang wajib juga sunnah, gitu kan? Semua tidak ditinggalkan sama dia. Jadi kalau ada orang cuma sholat 5 waktu, terus mau mengatakan waliullah, atau sholatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ini jauh sekali. Jadi mereka yang luar biasa, semua wajib dan sunnah dikerjakan, semua haram dan makruh ditinggalkan. Baru datang karamah tersebut. Abu Ubaidah termasuk sahabat Nabi yang mendapatkan karamah. Waktu beliau diutus dalam satu peperangan namanya perang Zatul Khabat. Ya, ini diperintahkan Nabi SAW untuk memimpin peperangan. Waktu itu Nabi SAW cuma memberikan mereka bekal beberapa keranjang kurma. Karena perjalanan jauh, gitu kan? Perjalanan jauh bisa beberapa hari dari kota Madinah. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dengan amanah yang diberikan oleh Allah oleh Nabi SAW, beliau membagi-bagi kurma tersebut satu persatu. Dan setiap orang dikasih satu kurma sehari. Ini luar biasa nih. Satu hari satu kurma bisa mengenyangkan seperti apa? Nggak ada sesuatu yang bisa diberikan, tapi begitulah, gitu kan? Mereka sabar semuanya bersama. Jadi Abu Ubaidah dan seluruh pasukannya sabar. Lalu Abu Ubaidah terus memberikan motivasi kepada mereka untuk sabar. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat akan mendekati musuh, gitu kan? Atau ada beberapa asar menyebutkan pada saat selesai berhadapan dengan musuh, mereka ya kehabisan kurma. Sampai waktu dibagi, tinggal ada satu orang tidak dapat. Maka Abu Ubaidah pun mengalah dan memberikan kepada sahabat itu, mujahid itu. Pada saat itu tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada sesuatu yang gelap. Jadi sambil jalan nih pasukan ini, gelap, hitam dari jauh dan besar gitu. Terus mereka mendekati benda itu sampai mereka melihat ternyata itu seekor ikan. Ikan yang sangat besar. Saking besarnya ikan ini dikatakan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu memerintahkan ya agar unta yang paling besar ditunggangi oleh prajurit perang yang paling tinggi, lalu lewat di antara tulang rusuknya tidak menyentuh tulang rusuk itu. Dari saking besarnya ikan itu, gitu kan? Maka ikan ini tidak pernah dilihat oleh sahabat sebelumnya. Ikan, ya ini luar biasa kalau sampai unta sama orang tertinggi bisa lewat, tidak lewatin tulang rusuknya, ini besar sekali ikannya. Dan ini tiba-tiba berada di sebuah tempat. Lalu mereka pun akhirnya Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengamankannya, membaca bismillah, memakan. Dan kita tahu bangkainya hewan air halal. Karena kata Nabi SAW, semua yang di air, ya, bangkai atau hidup halal, gitu kan? Yang di air ini tentu maksudnya hewan air ya, hewan air, bukan hewan darat yang mati di air, tapi ini adalah hewan air gitu. Ya, jangan itu salah paham soalnya. Ini soalnya saya sering tekankan teman-teman, maaf saya bukan menggurui, karena ada orang kalau sedikit saja tidak jelas informasi, dia bisa salah fahamin nih. Pernah ada seorang ikhwah, lagi ngumpul sama ikhwah yang lain pada saat saya lagi buka kelas pelatihan da'i waktu itu di kota Makassar. Kemudian ini sedikit saya selingin, dia bilang waktu ada ikhwah yang sendawa keluar angin, lalu ini ini bilang gitu kan, si A ini sama teman-teman yang lain bilang yarhamkallah. Sendawa yang ini bilang alhamdulillah, ini yang satu bilang yarhamkallah. Kebetulan yang bilang yarhamkallah ini ikhwah yang baru belajar. Yang tahu ini sudah lama belajar dengan saya. Lalu dia bilang kepada yang baru belajar, "Akhi, dari mana antum? Ada dalilnya enggak? Orang sendawa alhamdulillah bilang yarhamkallah." Apa yang dia bilang? Ustadz Khalid bilang. Begitu bilang Ustadz Khalid, yang ini diam nih. Wah, ini berarti ada dalilnya nih. Mereka diam, mereka enggak bicara sama sekali, diam gitu kan. Ini setelah lama, berapa mungkin 2 bulan kemudian baru mereka berani sampaikan ke saya lagi isi pengajian, habis itu dia bilang, Ustadz, ini ada dalilnya enggak? Orang kalau sendawa, itu bukan bersin ya, sendawa, keluar angin dari tenggorokan, dibilang alhamdulillah, dan yang lainnya jawab yarhamkallah. Saya bilang enggak ada dalilnya. Yang ada cuma tashmid. Tashmid itu orang kalau bersin, kalau dia bilang alhamdulillah, yang dengar bilang yarhamkallah, itu hak muslim. Terus mereka bilang, tapi si fulan Ustadz mengatakan Ustadz yang bilang. Kebetulan ada di situ. Dan ini kebetulan dulu dia teman SD saya. Lebih tua dari saya sedikit gitu. Teman dekat saya udah baru ikut pengajian. Saya tanya, ya akhi dari mana? Kapan pernah saya bilang? Oh kayaknya antum pernah bilang. Nah ini kayaknya ini masalah ini. Jadi jangan karang-karang ya.
Hati-hati, makanya saya sering pertegas informasi supaya tidak salah. Kalau nukil dari saya hati-hati.